Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1276, Pertunjukan Besar Kekuatan Surgawi. Akhirnya, benda besar yang bergerak cepat itu mendekat. Di hutan, sebuah benda putih berkedip dan menghilang. Tentara, Wu Xiong berkata dengan heran. Warna putih itu memiliki kilau metalik seperti baju besi. Kurang lebih begitu, kata si pendendam sambil tersenyum tipis. Apa maksudnya dengan, tidak lebih buruk? Berapa banyak pasukan yang kau bawa? Wu Xiong bertanya dengan keraguan yang mendalam. Satu jari anjing geraji. 10.000, tebak Wu Xiong. Dengan gerakan sebesar itu, bahkan pasukan berkekuatan 100.000 orang mungkin tidak akan mampu melakukannya. Dia mengatakan 10.000 karena Xia Qingchen adalah dewa dalam hal memimpin pasukan. Terlalu banyak. Geraji menggelengkan kepala anjingnya. 1.000, Wu Xiong berkata dengan kaget. Bagaimana mungkin hanya 1.000 orang yang menyebabkan keributan sebesar itu? Bahkan kelompok pertempuran nomor 1 di 3 alam, kelompok pertempuran Yunlan, tidak mengalami keributan seperti itu. 100. Geraji tenang dan bangga. 100. Wu Xiong berteriak kaget, matanya dipenuhi keterkejutan. 100 orang dapat mengguncang gunung dan sungai. Dia tidak dapat mempercayainya. Orang-orang yang mengguncang gunung dan sungai serta memenuhi seluruh kota hanya berjumlah 100 orang. Ledakan. Hutan tak berujung itu hancur, dan akhirnya, sebuah benda besar muncul di pandangan semua orang. Dia melihat seekor ular piton raksasa yang panjangnya sekitar 1.000 kaki, tubuhnya berwarna putih, dan kepalanya sebesar rumah. Ketika Wu Xiong melihat ini, dia menghirup udara dingin. Ular piton langit batu putih. Bagaimana mungkin Wu Xiong tidak tahu tentang ular piton surgawi batu putih, salah satu dari 10 binatang iblis alam bulan besar di alam awan tengah. Konon katanya Mang Tiansheng ini suka memakan manusia. Ia ganas dan licik, serta sangat kuat. Manusia manapun yang ditemuinya, kecuali jika kultivasinya telah mencapai tingkat bulan, kemungkinan besar akan menjadi santapannya. Kemunculan tiba-tiba binatang buas itu membuat mata Wu Xiong berkedut. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, ia segera menemukan beberapa petunjuk. Di kedua sisi perut ular piton langit batu putih itu, terlihat deretan bilah-bilah tajam. Kemanapun bilah pedang itu lewat, entah itu batu yang tidak bisa dihancurkan atau pohon berusia ratusan tahun, ia akan terpotong dalam sekejap. Alasan mengapa hutan kuno itu runtuh adalah karena bilah-bilahnya. Lalu, ada apa? Kata Wu Xiong dengan kaget. Ledakan. Setelah ular piton White Rock muncul, ia tidak berhenti sama sekali. Tubuhnya yang besar segera berputar dan menyerbu ke arah pasukan barbar. Pasukan barbar tidak mau kalah. Mereka mengeluarkan palu batu dan kapak lalu melemparkannya. Akan tetapi, saat mereka hinggap di tubuh ular piton langit batu putih, semuanya terpental oleh sisik ular piton yang keras, tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Berkah Dewa Barbar, seorang komandan barbar yang terdiri dari 10.000 prajurit berdiri di punggung binatang iblis dan meraung. Simbol darah di tubuhnya berkedip-kedip, otot-ototnya segera mengembang, dan kekuatan fisiknya meningkat beberapa kali lipat. Prajurit suku barbar, ayo maju. Dia mengeluarkan raungan keras dan memimpin 10.000 orang barbar yang diperkuat dalam serangan langsung tanpa rasa takut. Meskipun mereka bukan budak dewa penghancur yang dibudidayakan secara pribadi oleh Nutianyi, mereka tidak takut mati setelah menggunakan keterampilan rahasia, dan kekuatan mereka tidak terbatas. Kekuatan 10.000 orang cukup untuk menyapu bersih kota besar manapun yang berada dalam wilayah kehancuran. Dari kejauhan, mereka tampak seperti sekelompok semut hitam yang mengepung seekor cacing panjang. Namun, kekuatan cacing panjang ini jauh melampaui imajinasi mereka. Ledakan, ular piton langit White Rock memutar tubuhnya yang besar dan menyerbu ke arah angkatan darat. Hasilnya sungguh mengerikan. Pasukan barbar yang dikenal dengan kekuatan fisiknya yang kuat, ternyata sangat rapuh di hadapan ular piton surgawi batu putih. Anggota tubuh pasukan barbar terpental kemanapun ular piton batu putih itu pergi. Yang lebih serius dipotong-potong. Beberapa bahkan dihancurkan menjadi daging cincang. Adegan itu sangat berdarah. Tentara barbar berkekuatan 10.000 orang yang menyerbu mereka dengan raungan marah hanya mampu bertahan selama 10 napas sebelum mereka terhempas ke tanah, mengubah tempat itu menjadi neraka hidup. Momentum ular piton batu putih tidak melambat. Ia terus menyerang ke arah 200.000 prajurit barbar yang tersisa. Kemanapun ia lewat, darah berceceran dan orang-orang barbar berjatuhan ke tanah, meninggalkan hamparan mayat dan orang-orang terluka yang meratap.
Dari kejauhan, ular piton putih bagaikan penggiling daging. Kemanapun ia pergi, darah akan mengotori tanah. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras orang-orang barbar itu meraung atau menggunakan teknik rahasia mereka, mereka mengabaikan serangan ular piton surgawi batu putih. Melihat pemandangan ini, Wu Xiong menarik napas dingin. Apa itu? Sampai sekarang, dia masih belum mengerti. Graji menyeringai. Tentu saja, itu adalah tim pertempuran rahasia terbaru Lord Chen. Ular piton putih adalah burung buas yang diburu Xia Qingchen di alam awan tengah. Kulitnya keras, dan tulangnya lincah. Xia Qingchen menyerahkannya ke Istana Roh, sesuai keinginannya, itu akan ditempa menjadi senjata pembunuh yang khusus digunakan di medan perang. Selama ada 100 orang kuat yang menguasai teknik pedang di antara mereka, mereka akan mampu mendominasi. Semakin banyak musuh, semakin dahsyat dan tak tertandingi kekuatan membunuh yang bisa dilepaskannya. 200.000 prajurit barbar di depan mereka kuat, tetapi mereka terlibat dalam pembantaian sepihak. Anjing sialan, aku yang memimpin. Senyum jenaka Lian Xing muncul dari belakang. Lian Xing fokus membunuh prajurit barbar yang telah menerobos masuk ke kota. Dia memegang tongkat perak geng 7 pembunuh di tangannya, dan setiap kali memukul, akan muncul 7 gelombang Qi, dan setiap gelombang lebih kuat daripada sebelumnya. Oleh karena itu, ia dapat membunuh dan melukai sejumlah besar musuh hanya dengan lambaian tangannya. Ribuan prajurit musuh yang menerobos masuk dihentikan olehnya sendirian sebelum mereka sempat melangkah maju. Graji menggertakkan giginya. Gadis bau, kau tak tahu malu dan hina. Awasi anjing tuan ini. Wuh. Ia memuntahkan tali pengikat abadi logam ketujuh dan melilitkannya di area yang luas. Kemudian, ia menerbangkan mereka ke udara dan melepaskan talinya, melemparkan mereka ke kematian. Wu Xiong menatap kosong ke arah ular piton putih di luar kota dan manusia serta anjing di dalam kota. Ia merasa seolah-olah sedang bermimpi. Tentara barbar yang berjumlah 200.000 orang dibantai oleh seorang manusia, seekor anjing, dan seekor ular. 1 jam berlalu, para prajurit barbar di kota itu telah dibersihkan oleh seorang pria dan seekor anjing. Tanah ditutupi dengan mayat-mayat. Di luar kota, ada pemandangan berdarah. Sejauh mata memandang, timur dan barat hanyalah gunungan mayat dan lautan darah. Darah di tanah naik ke udara, menerangi langit dengan lingkaran cahaya merah darah. Bekas medan yang bagaikan neraka yang gelap. Pasukan barbar di sisi utara dan selatan terbunuh total. Mereka berbaur dengan binatang iblis dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Pada saat ini, mereka membenci diri mereka sendiri karena kehilangan kaki dan tidak dapat berlari lebih cepat. Karena mereka yang lambat semuanya dihancurkan oleh piton langit batu putih. Setelah setengah jam berikutnya, ular piton putih itu kembali. Ular piton putih itu berlumuran darah lengket dan tampak seperti ular darah dari jauh. Ketika tiba di tembok kota, semua prajurit wilayah dingin, termasuk Wu Xiong, dengan gugup mengangkat pedang mereka. Dari perut ular piton langit batu putih, sepasang kaki muncul, dan sekitar 100 orang berjalan keluar. Pemimpin pasukan, Wu Xiong, mengenalinya sekilas dan berseru, Kavaleri Fang Qian. Orang itu tidak lain adalah pemimpin kelompok tempur Yunlan saat ini, ajudan terpercaya Xia Qingchen, Fang Cuihong. Ya, Fang Cuihong mengangguk pelan dan berkata, kalian akan bertanggung jawab membersihkan medan perang. Setelah selesai berbicara, dia menangkupkan tinjunya dan kembali ke surga White Rock Piton, siap untuk pergi. Tunggu, di mana Tuan Xia? Aku ingin menemuinya. Wu Xiong berbicara dengan emosional. Xia Qingchen telah menyelamatkan hidupnya, begitu pula para prajurit dari wilayah Yuanyang. Bagaimana mungkin dia tidak menemuinya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya? Fang Cuihong berkata dengan penuh arti, ini hanya pertempuran di suatu wilayah. Apakah kita benar-benar membutuhkan Tuan Xia untuk berpartisipasi secara pribadi? Bab 1277, Kesombongan yang tak tahu malu. Setelah berkata demikian, dia mendesak ular langit batu putih untuk segera menuju ke wilayah berikutnya. Wu Xiong tercengang. Ternyata Xia Qingchen tidak datang ke sini. Dia hanya mengirim Fang Cuihong dan pelayan kesayangannya ke sana. Dia meremehkan untuk datang langsung ke suatu wilayah belaka. Dewa Perang. Hati Wu Xiong dipenuhi dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dalam-dalam ke arah Zongyun, betapa beruntungnya dunia yang dingin ini memilikimu. Daerah Maple. Cheng Feifan berdiri di tembok kota dan menyeka darah di telapak tangannya. Di kota di belakangnya,
lebih dari 1.000 tentara membersihkan medan perang. Mayat orang-orang barbar ditumpuk di gunung dan dibakar. Aku jadi bertanya-tanya, apakah pasukan kera tulang beracunku atau ular piton surgawi batu putih milik Fang Cuihong yang akan menyerang lebih dulu? Cheng Feifan membuang sapu tangannya dan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Istana Ling juga telah memurnikan ular piton surgawi batu putih dan ratusan kera tulang yang ganas. Fang Cuihong memilih yang pertama, sementara dia memilih yang terakhir. Kedua belah pihak terbagi menjadi dua kelompok dan menyerang kota. 200.000 prajurit barbar tersebar di seluruh wilayah Maple. Dengan hanya 1.000 orang, dia telah memusnahkan mereka dalam waktu singkat. Namun, medan perang yang sebenarnya masih bergantung pada 100.000 pasukan. Cheng Feifan melihat ke arah utara. Terlepas dari apakah itu dia atau Fang Cuihong, mereka tetaplah pasukan khusus dengan jumlah terbatas. Kekuatan tempur mereka terbatas. Kekuatan utama sesungguhnya adalah tentara berkekuatan 100.000 orang yang ahli dalam terbang abadi dan melayang di atas kabut ungu. Mereka adalah tentara yang tak terkalahkan. Di perbatasan daerah Zulu, sudut barat daya, pasukan yang terdiri dari jutaan prajurit dari alam keren sedang melintasi pegunungan di depan mereka. Mereka adalah salah satu dari 3 pasukan besar yang telah diperintahkan untuk keluar dari pengepungan tentara barat daya. Ketiga legiun masing-masing memilih satu sisi dan menerobos pengepungan. Tentara perbatasan selatan dan tentara tenggara telah berhasil menerobos dan tiba di dekat kota Liangsu. Hanya legiun barat daya yang kurang beruntung dan dikejar serta dihadang oleh pasukan launan. Pada saat ini, mereka berhasil dicegat oleh tentara barbar berkekuatan 300.000 orang di pegunungan. Kedua pasukan saling berhadapan di depan pegunungan. Komandan, ada sekitar 300.000 pasukan musuh dan mereka menduduki titik tertinggi pegunungan. Di tenda sementara, segala macam informasi mengalir deras. Bai Lilong, Komandan Korps Angkatan Darat Barat Daya saat itu, sangat tenang meskipun ia tampak cemas. Apakah informasinya sudah dikonfirmasi? Tanya Bai Lilong. Ya, Bai Lilong menempelkan tinjunya pada peta di atas meja dan berkata dengan keras, bagus. Dia menunjuk ke peta dan berkata kepada Wan Xiaoqi yang hadir, di balik pegunungan ini adalah daerah perbukitan yang paling dikenal oleh Legiun Barat Daya kita. Selama kita berhasil keluar dari pengepungan ini, kita akan menjadi seperti harimau yang kembali ke gunung dan naga banjir yang kembali ke laut. Kita dapat mengalahkan musuh dengan medan dan taktik yang sudah kita kenal. Kita bahkan dapat melawan pasukan barbar secara langsung. Beberapa Wan Xiaoqi setuju dengan ini. Legiun Barat Daya lebih terbiasa bertempur di perbukitan, sementara kaum barbar lebih terbiasa bertempur di hutan lebat. Selama mereka dapat mencapai Barat Daya, keuntungan mereka akan lebih besar. Karena itu, kita harus menyeberangi pegunungan ini, kata Bai Lilong dengan keras. Wan Xiaoqi, yang mengerutkan kening, berkata, Komandan, kami secara pribadi telah mengalami kekuatan ras barbar. Tidak realistis untuk menerobos pertahanan 300.000 tentara barbar. Kekuatan tempur individu barbarian dapat melawan 5 orang sekaligus. Selain itu, mereka ditemani oleh monster-monster besar, dan mereka menempati dataran tinggi. Seberapa sulitkah untuk menembus garis pertahanan mereka? Jika mereka tidak dapat menghancurkannya setelah waktu yang lama, mereka tidak hanya akan kehilangan banyak prajurit, tetapi mereka juga akan tertunda di sini. Pasukan barbar di belakang mereka akan mengejar dan menyerang mereka dari depan dan belakang. Pada saat itu, akan berbahaya. Lebih baik bagi mereka untuk menempuh perjalanan jauh dan melewati pegunungan itu. Itu tidak realistis karena Angkatan Darat Barat Daya tidak pernah menggunakan kartu truf kita. Bai Lilong sangat yakin. Mendengar kata-kata, kartu truf, banyak mata Wan Xiaoqi berbinar, dan mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Apakah kita akhirnya akan menggunakan kekuatan operasi itu? Banyak Wan Xiaoqi mengepalkan tangan mereka. Sudah waktunya memberi pelajaran yang tak terlupakan kepada orang-orang barbar itu. Bai Lilong berkata dengan tegas. Dia mengeluarkan perintah komandan dan menekannya pada perintah pemindahan. Kirim perintah ke militer Feitian. Saatnya mereka menunjukkan keterampilan mereka. Ledakan. Pasukan khusus yang berjumlah 100.000 orang segera bergerak dan menjadi yang pertama tiba di kaki gunung. Lalu mereka menampilkan pemandangan yang paling menakjubkan dalam sejarah peperangan. Pasukan berkekuatan 100.000 orang itu terbang ke langit dan melayang di atas pegunungan, melepaskan sinar cahaya putih. Pilar cahaya itu begitu kuat sehingga mengubah seluruh dunia menjadi putih pucat.
Inilah makhluk terbang abadi transenden yang diciptakan Xia Qingchen. Setelah beberapa bulan kerja keras, Legiun Barat Daya telah menghasilkan 100.000 prajurit yang memenuhi syarat. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka telah menggunakannya tanpa syarat. Sekarang musuh berada di gunung, inilah saat yang tepat untuk menggunakannya. Seberapa miripkah pemandangan ini dengan saat Xia Qingchen memusnahkan alam awan tengah di Gunung Bijih? Efek serangan terbang yang tiba-tiba itu mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat tentara barbar, mereka tetap menderita banyak korban di bawah pemboman yang membabi buta seperti itu. Legiun Barat Daya memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan gunung. Mereka merebut titik tertinggi gunung dan menangkap hampir 100.000 prajurit barbar dengan korban yang sangat sedikit. 200.000 sisanya tewas atau terluka. Naga 100 mil itu memanjat gunung dan tidak bisa menahan tawa. Pangeran Liang bijaksana. Jika Pangeran Liang tidak menyebarkan teknik ini, bagaimana mereka bisa mengalahkan 300.000 prajurit barbar? Sementara Korps Angkatan Darat lainnya dikejar, Korps Angkatan Darat Barat Daya telah meraih kemenangan besar. Seberapa seru ini? Hahaha. Ayo pergi. Pergilah ke ibu kota Liangzhou dan mintalah hadiah dari Pangeran Liang. Pasukan Barat Daya berbaris menuju kota Liangzhou untuk bertemu dengan dua pasukan lainnya. Pada saat yang sama, di kota Liangzhou, istana Pangeran Liang yang minim informasi tampak suram. Pangeran Liang, pasukan Tenggara dan Selatan berhasil menerobos pengepungan. Pasukan Barat Daya hilang. Wilayah selatan semuanya telah jatuh. Perbatasan selatan telah hilang. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Kata-kata dingin dan suram Pangeran Liang keluar dari tanduk emas. Perbatasan selatan yang luas hilang begitu saja. Seperempat tanah menjadi rampasan perang wilayah Lounan. Dia adalah raja pertama dalam ribuan tahun yang kehilangan wilayah seluas itu. Penguasa istana Feng dan yang lainnya di depannya menundukkan kepala dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kedua legiun itu cukup beruntung untuk keluar dari pengepungan dan mencapai pinggiran kota Liangzhou. Jika mereka datang sedikit lebih lambat, mereka semua akan dikuburkan di perbatasan selatan. Amarah Pangeran Liang benar-benar tidak masuk akal. Pangeran Liang, tidak perlu khawatir. Ketika pasukan kita berkumpul, kita akan bertempur dengan pasukan barbar dan kita pasti akan menang dan merebut kembali perbatasan selatan. Heng Tiandu menyemangati dengan ekspresi percaya diri. Begitu dia selesai bicara, terdengar suara sarkastis dari sampingnya, lebih baik seorang jenderal yang kalah tidak bicara. Yang berbicara adalah seorang Yazun. Karena negara dalam bahaya, beberapa Ya Venerables tidak bisa tinggal diam dan kembali untuk melayani. Wajah Heng Tiandu berkedut, dan dia berkata dengan tidak senang, Yazun, apa maksudmu dengan ini? Ketika aku bertanggung jawab atas kota surga selatan, kota itu dihancurkan oleh musuh sebelum aku bisa mengambil alih. Demi membantu para penjaga kota keluar dari pengepungan, aku bahkan mempertaruhkan nyawaku untuk memancing musuh pergi. Sulit dipercaya bahwa kau memfitnahku seperti ini. Yang terhormat itu melotot padanya dan mendengus, kau benar-benar pelin-pelan. Apakah kau benar-benar berpikir kita semua tuli? Kau tahu betul alasan mengapa Komandan Bai Santian meninggal. Bagaimana mungkin 40.000 pengawal kota tidak membawa kembali berita tentang kota surga selatan? Jelaslah bahwa Heng Tian telah mengkhianati pasukannya yang berjumlah 40.000 orang dan Bai Santian yang datang untuk menyelamatkannya justru melarikan diri demi dirinya. Dia berhasil melarikan diri, tetapi dia meninggalkan Bai Santian dan Angkatan Darat di kota dalam situasi putus asa. Pada akhirnya, Bai Santian mengorbankan nyawanya demi negara demi keselamatan pasukannya yang berjumlah 40.000 orang. Sekarang, dia bukan saja tanpa malu-malu menghindari tanggung jawab, tetapi dia juga mengaku bertanggung jawab atas hal itu. Yang mulia, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan jika kamu terus bicara omong kosong. Wajah Heng Tiandu berubah dingin. Bab 1278, 3 gelas anggur sebagai hukuman. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dialah yang mengkhianati Bai Santian dan pasukannya yang berkekuatan 40.000 orang? Dia baru berangkat 1 jam lebih awal, bukan? Tidak tahu malu. Orang yang setengah terhormat itu tertawa marah. Beranikah kau bersumpah kepada para dewa bahwa kau tidak membunuh Komandan Bai? Dia mengangkat jarinya dan mengutuk, tetapi Pangeran Liang menghentikannya. Aku sudah menghukum ibu kota Heng Tian atas masalah ini, jadi tidak perlu bagimu untuk menyelidiki lebih lanjut, yang terhormat. Hukuman. Hukuman Pangeran Liang adalah minum 3 cangkir anggur sebagai hukuman, kan? Tanya Yazun dengan marah. Ibu kota telah meninggalkan kota dan melarikan diri,
yang akhirnya menyebabkan kematian Bai Zantian. Apa hukuman untuk itu? Pangeran Liang telah menganugerahkan 3 piala anggur kepadanya, memintanya untuk mempersembahkannya kepada Bai Zantian. Pangeran Liang tidak senang. Yang terhormat, negara ini dalam bahaya sekarang. Ini saatnya kita membutuhkan orang. Jika kita menghukum ibu kota surga yang kekal, bukankah kita akan memotong lengan kita sendiri? Lagi pula, Heng Tiandu telah mengabdi di alam sejuk selama bertahun-tahun, dan merupakan pejabat cakap yang dapat dipercaya. Setelah membunuhnya, di mana dia akan menemukan penggantinya? Yang terhormat itu sangat marah hingga janggut putihnya bergetar. Melihat situasi saat ini, sebaiknya Pangeran Liang bertindak cepat dan memberikan hukuman berat kepada pelaku yang telah menyebabkan kematian Bai Zantian seperti ini, meredakan amarah rakyat dan menstabilkan moral pasukan. Dia sebenarnya sebodoh itu sampai melindungi ibu kota surga yang abadi. Mungkin di mata Pangeran Liang, Bai Zantian hanyalah seorang komandan pensiunan yang tidak ada hubungannya dengan situasi keseluruhan. Lagi pula, dia pernah menjadi duri dalam dagingnya sebelum ini. Bahkan langit pun telah menyebabkan kematiannya, jadi dia seharusnya diberi pahala yang besar. Bagaimana mungkin dia dihukum? Sungguh, balok atas tidak lurus, balok bawah bengkok. Raja macam apa, rakyat macam apa? Dan dia sebenarnya mengira bahwa Pangeran Liang akan menahan diri di saat krisis ini, jadi dia kembali untuk membantunya. Memikirkan hal ini, sang bangsawan mengangkat telapak tangannya yang tua dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Orang bodoh, mata anjing mana yang membuatmu buta sehingga bisa lari ke sini? Lalu dia berbalik dan pergi. Pangeran Liang tidak peduli dengan wajahnya saat dia berteriak, "Ya Zun, apa maksudmu dengan ini? Saya buta dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jaga diri, Pangeran Liang." Ya Zun bahkan tidak menoleh. Kurang ajar, apakah kau pikir pangeran ini akan kehilangan dunia tanpamu? Pangeran Liang sangat marah. Hanya berdasarkan pada setan dan monster di sekitar Pangeran Liang. Ya Zun mencibir. Jika Pangeran Liang tidak binasa, orang tua ini akan memelintir kepalaku dan membiarkanmu menggunakannya sebagai urinoir. Siapakah penguasa istana Feng, penguasa istana Wen, dan Heng Tiandu, yang mana di antara mereka yang bukan orang yang tidak punya kemampuan apa-apa dan mengandalkan sanjungan untuk mencapai puncak? Sungguh mimpi yang bodoh mengharapkan mereka untuk menyelamatkan dunia yang sejuk ini. Kau, mata Pangeran Liang dipenuhi amarah saat dia melotot ke arah bawahan yang pergi. Dia ingin membuatnya tetap tinggal, tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu orang macam apa yang dia temui? Akan tetapi, dia tidak dapat merendahkan suaranya dan meminta yang terhormat untuk tetap tinggal. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari luar istana. Tak lama kemudian, seorang laki-laki setengah baya dengan kepala penuh keringat berjalan cepat sambil menenteng pedang di tangannya. Dengan senyum di wajahnya, dia datang ke depan kereta emas dan berlutut dengan satu kaki. "Aku, Bai Lilong, telah menyelesaikan retretku dan datang untuk memberi penghormatan kepada Pangeran Liang." Semua orang di ruangan itu bersemangat. Legiun Barat Daya telah berhasil menerobos. Pada titik ini, ketiga pasukan besar telah berhasil menggabungkan kekuatan. Bagaimana keadaan korbannya? Pangeran Liang tidak dapat menahan rasa gembiranya. Meskipun Korps Angkatan Darat Tenggara dan Korps Angkatan Darat Perbatasan Selatan berhasil menerobos, mereka telah kehilangan lebih dari 200.000 prajurit. 10.000 orang terluka, lebih dari 1.000 orang meninggal, kata Bai Lilong sambil tersenyum. Korban sebanyak itu tidak seberapa dibandingkan dengan seluruh Angkatan Darat. Bagus sekali. Pangeran Liang menghela napas panjang lega. Ia baru-baru ini merasa gelisah, takut seluruh pasukan Barat Daya akan dimusnahkan. Sekarang, mereka tidak hanya kembali dengan sukses, tetapi korban mereka juga jauh lebih rendah daripada 2 legiun sebelumnya. Bai Lilong, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Pangeran Liang memujinya. Bai Lilong tersenyum bangga dan berkata, selain itu, selama pelarian kami memusnahkan 200.000 tentara barbar, menangkap 100.000, menangkap 150.000 binatang iblis, dan menyita berbagai material dan sumber daya senilai 10 triliun Liang Yuan. Apa? Tuan Istana Feng, Tuan Istana Wen, dan Heng Tiandu semuanya menarik napas dalam-dalam. Bahkan Pangeran Liang sempat tercengang. Setelah sekian lama, ia menarik napas dalam-dalam dengan penuh semangat dan tak kuasa menahan tawa. Komandan Bai Li, Anda benar-benar mengejutkan raja ini. Kau telah memberikan kontribusi yang tak tertandingi, kau seharusnya diberi penghargaan.
Pangeran Liang sangat gembira. Sampaikan dekritku. Umumkan kepada dunia bahwa Komandan Tentara Barat Daya, Bai Lilong, akan menjadi penguasa istana militer. Dia akan bertanggung jawab atas urusan militer di wilayah Liang. Mendengar hal itu, semua orang yang hadir merasa iri. Terjadilah jurang pemisah yang lebar antara Panglima dan penguasa istana. Untuk menjadi seorang penguasa istana militer, seseorang tidak hanya harus memiliki rekam jejak pertempuran dalam melindungi negara, tetapi juga harus berada di level bulan tengah. Sejujurnya, prestasi Bai Lili tidak dapat dianggap sebagai perlindungan negara. Kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan kepala istana militer sebelumnya, Jun Kie. Namun, waktu menciptakan pahlawan. Kini setelah wilayah sejuk itu dikalahkan berkali-kali, semangat juang para prajurit pun luntur, dan hati rakyat pun tercerai-berai. Bai Lilong telah membalikkan keadaan dan meraih kemenangan besar. Dia pasti akan membangkitkan semangat seluruh negeri. Sosok seperti itu tentu saja harus diberi penghargaan untuk menunjukkan contoh. Terima kasih, Liang Wang. Bai Lilong sangat gembira. Marsekal ini akan melakukan yang terbaik sampai mati. Hahaha, jangan mati, raja ini masih membutuhkanmu untuk membalikkan keadaan dan terus memberikan kontribusi pada dunia yang keren ini. Cepat, katakan pada raja ini, bagaimana kamu bisa mencapai kemenangan yang begitu besar. Pangeran Liang senang. Orang-orang yang hadir juga sangat penasaran, terutama Heng Tiandu. Dia telah menyaksikan keberanian dan ketangguhan ras barbar. Jika mereka ingin memusnahkan 200.000 prajurit barbar dan menangkap 100.000 prajurit barbar, mereka akan membutuhkan setidaknya 2 legiun kekuatan tempur. Bagaimana Bai Qilong menciptakan rekor pertempuran legendaris dengan hanya sedikit korban? Yang mulia, kemenangan tentara Barat Daya adalah karena kebijaksanaan Anda. Bai Lilong tersanjung. Mengapa kamu berkata begitu? Pangeran Liang semakin penasaran. Bai Lilong menjelaskan situasinya. Setelah selesai, dia memuji, jika bukan karena Pangeran Liang yang mempromosikan teknik ini, bagaimana mungkin tentara Barat Daya kita bisa mencapai kemenangan besar seperti itu? Mendengar ini, penguasa istana Feng, penguasa istana Wen, dan Heng Tiandu semuanya terkejut. Teknik serangan gabungan yang diciptakan Xia Qingchen benar-benar mengerikan. Pangeran Liang sangat bangga. Hehe, bagaimana mungkin orang seperti Xia Qingchen dapat dibandingkan dengan pandangan jauh ke depan pangeran ini? Ketika dia membubarkan kelompok surgawi ungu dan mengirim para anggotanya ke pasukan lain untuk mempromosikan makhluk abadi terbang yang transenden, banyak orang menyebutnya sebagai penguasa yang tidak cakap. Sekarang, faktanya adalah dialah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan. Hanya orang-orang seperti Xia Qingchen yang menyimpan teknik serangan gabungannya untuk dirinya sendiri dan tidak menyebarkannya kepada orang lain, merupakan orang-orang yang berpikiran sempit dan tidak memiliki pandangan ke depan. Ini juga menegaskan sesuatu yang pernah dikatakan raja ini. Pangeran Liang mendapatkan kembali kepercayaannya yang telah lama hilang. Semua yang dimiliki Xia Qingchen diberikan olehku. Tanpa aku, apa jadinya dia? Omong kosong apa itu dewa perang? Selama dia, Pangeran Liang, bersedia membantu, dia bisa menciptakan dewa perang kedua, ketiga, atau bahkan tak terhitung jumlahnya yang bisa melawan musuh dalam jumlah yang sangat banyak. Siapakah dia? Xia Qingchen. Tanpa dia, Liang Jing masih bisa melewati masa-masa sulit. Pangeran Liang sangat bijaksana. Orang-orang yang hadir berlutut dengan satu kaki dan berteriak. Pangeran Liang mengangkat alisnya dan menghela napas lega. Ia berpikir sejenak sebelum berkata, perintahkan semua pasukan untuk mempercepat kultivasi keabadian terbang yang transenden. Kita harus memastikan lebih banyak orang yang memahaminya. Tidak boleh ada kesalahan. Ya, Komandan Baili, bukan, Kepala Istana Baili, berteriak keras. Bab 1279, penuh percaya diri. Pangeran Liang meliriknya dan berkata dengan nada yang dalam, Tuan Istana Baili, menurutmu, siapa yang seharusnya memimpin Legiun Barat Daya? Dia sudah menjadi kepala istana dan bertanggung jawab atas seluruh situasi. Tidak pantas lagi baginya menjadi pemimpin pasukan. Tentu saja, Bai Lilong ingin merekomendasikan seorang jenderal yang pernah dilatihnya di Korps Angkatan Darat Barat Daya. Namun, dia menyadari bahwa tatapan Pangeran Liang sesekali akan menyapu Heng Tiandu. Dia mengerti dan berkata, subjek ini sangat merekomendasikan ibu kota langit abadi untuk menjadi panglima tertinggi. Pangeran Liang merasa nyaman di hatinya. Bai Lilong ini memang memiliki penilaian yang baik. Dia bisa menebak apa yang dipikirkan pihak lain hanya dengan melihatnya sekilas. Karena kepala istana Baili telah merekomendasikannya,
maka kita akan menunjuk Heng Tiandu sebagai komandan tentara Barat Daya. Kata Pangeran Liang. Heng Tiandu sangat gembira. Ia berlutut dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih, Pangeran Liang. Jenderal ini akan meremukkan tulang-tulangku untuk membalas kebaikan Pangeran Liang. Tentara Barat Daya kini menjadi tentara yang telah meraih kemenangan besar. Dalam hal pengaruh, ia melampaui tentara perbatasan Tenggara dan Selatan. Jika dia dapat terus memimpin pasukan Barat Daya menuju kemenangan, kedudukannya di ibu kota Hengtian akan meningkat, dan dia akan menjadi komandan terkenal yang tidak kalah dengan Bai Zantian. Padahal, dia tidak punya pengalaman memimpin angkatan darat, jadi banyak orang yang lebih cocok daripada dia. Pangeran Liang telah memberikan pasukan Barat Daya kepadanya, bukan orang lain. Jelas bahwa dia berniat mendukungnya. Yang mulia, aku akan menunggumu mengirimkan kepalamu kepadaku sebagai pispot. Pangeran Liang mendengus dari kereta emasnya. Bukankah dia bersumpah bahwa para pejabat di sisinya tidak akan mampu menyelamatkan dunia yang sejuk ini? Sekarang mereka telah memiliki senjata hebat untuk mengalahkan musuh, pemulihan jari gunung dan sungai sudah semakin dekat. Laporkan. Hampir segera setelah Pangeran Liang memberi perintah, seorang utusan segera mengirim pesan mendesak, tidak bagus. Pangeran Liang, ada 100.000 tentara musuh tak dikenal sejauh 90.000 li. Para elit Nutianyi akhirnya bergerak, kata Pangeran Liang dingin dengan tatapan tajam. Nutianyi secara pribadi telah memimpin 400.000 pasukan elit untuk menduduki kota Surga Selatan. Sekarang perbatasan selatan telah sepenuhnya ditaklukkan, sudah dapat diduga bahwa ia akan pergi ke kota Liangsu. Jika itu terjadi di masa lalu, Pangeran Liang pasti akan merasa agak khawatir. Namun, makhluk abadi yang terbang melampaui batas telah mengalami ujian dan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kepercayaan dirinya telah meningkat beberapa kali lipat. Kau datang tepat waktu. Pangeran Liang terkekeh. Sampaikan perintahku. Perbatasan Tenggara dan Selatan akan menjaga kota Liangsu. Legiun Barat Daya akan menghadapi musuh. Ya, kata Heng Tiandu dengan penuh semangat. Ketika Anda mengantuk, Anda mendapat bantal. Dia baru saja hendak memimpin Legiun Barat Daya untuk tampil baik dan memberikan kontribusi luar biasa lainnya ketika pasukan Nutianyi mendatanginya dengan gegabah. Ibu kota Langit Abadi memegang segel panglima tertinggi dan dengan cepat menuju Korps Angkatan Darat Barat Daya di luar kota untuk mengambil alih urusan Angkatan Darat. Berbarislah segera. Kita harus mencapai Grey Cloud Ridge sebelum musuh tiba. Heng Tiandu menganalisis peta itu, matanya berbinar. Meskipun dia tidak punya pengalaman memimpin pasukan, dia tetap bisa meniru apa yang dilihatnya, bukan? Keuntungan terbesar dari terbang abadi yang transenden adalah ia berada dalam pertempuran udara dan darat. Terlepas dari apakah itu pertempuran di tambang timur atau pemusnahan musuh di pegunungan naga 100 mil, Xia Qingchen telah memanfaatkan kondisi geografis lokasi musuh. Selama mereka mencapai Grey Cloud Ridge, yang merupakan satu-satunya jalan yang harus mereka tempuh, mereka akan mampu mengerahkan kekuatan penuh dari makhluk abadi terbang yang transenden dan memusnahkan 100.000 pasukan barbar dalam satu gerakan. Ya, para petinggi Angkatan Darat Barat Daya, yang telah merasakan kemenangan besar, setuju dengan rencana ibu kota surga abadi. Hanya seorang jenderal berpengalaman yang sedikit ragu. Panglima tertinggi, Legiun Barat Daya baru saja menyelesaikan Long March mereka. Para prajurit kelelahan secara fisik. Mengapa kita tidak beristirahat sejenak sebelum melanjutkan? Dilihat dari jarak antara kedua belah pihak, bahkan jika mereka beristirahat sebentar, mereka masih punya cukup waktu untuk tiba lebih dulu. Heng Tiandu sangat ingin memberikan kontribusi dan tidak ingin kehilangan kesempatan. Pertempuran akan segera berakhir, segera kirimkan pasukan. Tak berdaya, sang jenderal hanya bisa mengikuti perintahnya. Tak lama kemudian, Korps Angkatan Darat Barat Daya tiba di punggungan awan kelabu. Punggungan awan kelabu itu tingginya 100 kaki. Jika dia menggunakan jurus terbang abadi yang transenden, dia akan mampu mencapai ketinggian 100 kaki dan sejajar dengan punggungan gunung, memberikan pukulan telak kepada pasukan barbar yang menyerbu turun dari punggungan gunung. Surga membantuku. Heng Tiandu berdiri di depan pasukan yang berkekuatan 1.000.000 orang, bersemangat tinggi. Zona militer serangan gabungan, berbaris dan hadapi musuh secara langsung. Hehe, pasukan 100.000 tiba di depan pegunungan dengan gagah berani dan bersemangat. Mereka siap meluncurkan makhluk abadi yang terbang transenden. Sisanya, 800.000 prajurit, memegang senjata mereka dan bekerja sama dengan wilayah militer. Begitu tentara barbar menderita kerugian besar, mereka akan segera melancarkan serangan.
Suasana tiba-tiba menjadi sangat hikmat. Heng Tiandu menarik napas ringan. Semuanya sudah siap, hanya angin krusial yang kurang. Dong dong dong. Suara gemetar samar terdengar. Itu adalah suara sejumlah besar prajurit yang berbaris. Ini dia. Semangat Heng Tiandu bergejolak. Ini dia. Bersiaplah. Dilihat dari getarannya, pihak lain seharusnya berada di sisi lain punggungan awan abu-abu, dan sedang mendaki. Mereka hendak memasuki jangkauan serangan. Dong dong. Nyaris. Heng Tiandu tidak dapat menahan rasa gugupnya. Pertempuran ini terkait dengan masa depannya, jadi para prajurit barbar tidak boleh mengecewakannya. Mereka harus menyeberangi Grey Cloud Ridge. Dong 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 dong. Tanah bergetar sedikit, dan lapisan pasir beterbangan setinggi 3 inci. Melihat ke atas, sekelompok prajurit tinggi berbaju besi hitam muncul di punggungan awan kelabu. Masing-masing dari mereka memiliki mata dingin dan ekspresi serius. Langkah mereka menunjukkan aura pembunuh. Mereka adalah budak dewa penghancur yang dibudidayakan oleh Nu Tianyi. Heng Tian sangat gugup hingga telapak tangannya mulai berkeringat. Selama pihak lain mulai turun gunung, itu akan menjadi waktu terbaik untuk menyerang. Kelompok prajurit barbar ini tidak boleh ditempatkan di puncak gunung dan tidak boleh turun. Wuh, suara trompet panjang terdengar. 100.000 prajurit barbar menemukan legiun barat daya di kaki gunung. Mereka sama sekali tidak takut. Mereka meniup trompet untuk menyerang. Tentara barbar berbaju besi yang berjumlah 100.000 orang menyerbu bagai banjir. Heng Tiandu sangat gembira. Dia menahan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya dan berteriak, "Bersatu, serang." Ini dia. Kemenangan besar lainnya akan segera lahir di tangan ibu kota Heng Tian. Suara mendesing. 100.000 prajurit daerah militer serangan gabungan semuanya menjulang ke langit 1000 kaki dengan semangat tinggi. Mereka menggosok tangan dan menyekat telapak tangan, bersiap untuk sekali lagi menorehkan rekor gemilang bagi Korps Angkatan Darat Barat Daya. Itu adalah pemandangan yang sama seperti gunung di depan mereka, di mana 200.000 prajurit barbar terluka parah. Bunuh. Para prajurit mengeluarkan raungan agung dan meluncurkan teknik serangan gabungan mereka. Rune dengan cepat mengembun di bawah kaki mereka, dan pilar cahaya putih pucat yang mengerikan dengan cepat terbentuk. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebelum mereka dapat melancarkan serangan gabungan, gelombang suara yang kacau dan berisik datang dari jauh dan dekat. Apa itu? Mereka melihat ke depan dan pupil mereka mengecil saat melihat sekawanan burung hitam terbang keluar dari balik gunung awan abu. Mereka datang dalam berbagai spesies, tetapi semuanya adalah burung buas yang dikenal karena keganasannya. Jumlah burung buas tidak kurang dari 100.000. Mereka berkumpul dan menerkam wilayah militer tanpa peringatan seperti tsunami. Pada saat ini, para prajurit dari daerah militer serangan gabungan menjadi panik dan menemukan bahwa teknik serangan gabungan mereka hanya dapat digunakan di darat. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuh di udara. Hasilnya jelas. Pasukan penyerang gabungan itu dengan cepat dikepung oleh burung-burung ganas itu. Di bawah cakar mereka yang tajam, para prajurit itu dipenggal atau tubuh mereka dicabik-cabik. Percikan darah membuat burung-burung buas itu menjadi semakin marah dan mulai melakukan pembantaian berdarah di udara. Ah! Di tengah teriakan itu, tentara 100.000 berjatuhan seperti hujan. Sekalipun mereka tidak mati di tangan burung-burung ganas itu, mereka tetap akan mati karena jatuh dari ketinggian 1000 kaki. Bab 1280, konyol sampai ekstrim. Jika mereka berada di tanah, mereka masih bisa menghindar atau menggunakan artefak pertahanan nirvana mereka. Namun, pada ketinggian 1000 kaki, mempertahankan formasi di bawah kakinya akan menghabiskan semua kekuatan bintang di tubuhnya. Bagaimana dia bisa terganggu dengan melawan musuh, apalagi menghindar ke kiri dan kanan? Inilah kerugian dari terbang abadi yang transenden. Menghadapi serangan di udara, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Mereka tadinya ingin menciptakan rekor pertempuran legendaris lagi, tetapi saat berhadapan dengan burung-burung ganas di langit, mereka hanya seperti manusia rumput, yang dibantai sesuka hati. Di tanah, Heng Tiandu, yang telah menyaksikan kejadian ini, sangat marah. Kalian semua, mundur. Cepat mundur. Zona militer serangan gabungan yang hampir tak terkalahkan itu sebenarnya telah mengalami pembantaian sepihak. Ini adalah situasi yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh Heng Tian. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mundur, tetapi sudah terlambat. Ratusan ribu burung muncul dengan rencana, melahap area militer di udara seperti embusan angin yang menyapu daun-daun yang berguguran.
Hanya kurang dari 10.000 orang di belakang yang berhasil mendarat dengan selamat. Sisanya terbunuh oleh burung-burung, tergores, atau jatuh hingga tewas. Adegan berdarah dan kekalahan telak itu telah berdampak buruk pada semangat juang dan keyakinan mereka terhadap kemenangan yang telah tinggi beberapa waktu sebelumnya. Ketika pasukan penyerang gabungan di langit berhasil dibasmi seluruhnya, 100.000 burung buas itu tidak kehilangan keganasannya dan menukik ke bawah sambil berteriak. Dari jauh, tampak seperti awan hitam. Cepatlah, temui musuh. Heng Tiandu meraung keras, sementara dia sendiri dengan cepat mundur. Semua wilayah militer di Legiun Barat Daya segera mengerahkan unit angkatan udara mereka, prajurit panah yang kuat. Busur silang raksasa, yang memerlukan 10 orang untuk mendorongnya, dilengkapi dengan anak panah busur silang raksasa setebal lengan dan ditembakkan ke udara. Suara mendesing. Sebuah anak panah menembus awan hitam terlebih dahulu, menewaskan 3 burung berturut-turut. Anak panah yang tersisa ditembakkan satu demi satu, dan ribuan dari mereka langsung terbunuh. Binatang-binatang terbang yang menyerbu ke bawah langsung ketakutan, menyebabkan tekanan terhadap angkatan darat di darat berkurang. Akan tetapi, bagaimana mungkin bahaya yang mereka hadapi hanya burung? 100.000 orang barbar berbaju besi yang menukik turun dari gunung bagaikan tanah longsor, berguling ke bawah dan menyerbu pasukan tak berujung yang berjumlah 1 juta prajurit. Ada perbedaan besar dalam jumlah prajurit di kedua belah pihak, tetapi budak dewa penghancur memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, 1 lawan 10. Tubuh tirani yang dipadukan dengan rune penguatan misterius segera menyebarkan sejumlah besar prajurit Angkatan Darat Barat Daya pada saat memasuki Angkatan Darat. Kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Meskipun Legiun Barat Daya memiliki sejumlah besar prajurit, prajurit di pinggiran tidak dapat menyerang secara efektif dan hanya dapat secara pasif mengambil alih prajurit yang gugur. Pada saat yang sama, tanah menjadi kacau. Sekelompok burung ganas menukik turun lagi dan bekerja sama dengan pasukan barbar yang bersenjata untuk mengalahkan Legiun Barat Daya. Hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, 100.000 prajurit Legiun Barat Daya telah jatuh ke dalam genangan darah. Lebih jauh lagi, jumlah korban masih meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tahan, tahan. Heng Tiandu mengedarkan kekuatan bintangnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang seluruh tempat kejadian. Dia baru saja mengambil alih komando Angkatan Darat Barat Daya. Jika dia tidak memberikan kontribusi apapun dan menyebabkan begitu banyak korban, dia tidak perlu memikirkan masa depannya. Namun, situasi di medan perang tidak akan berubah hanya karena aumannya. Kekalahan itu semakin membesar. Terlebih lagi, pada saat ini, suara siulan terdengar tanpa peringatan apapun. Heng Tiandu mendongak, wajahnya pucat pasi. Di punggung bukit awan berwarna abu-abu, pasukan barbar lapis baja yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Di tengah-tengah angkatan darat, di atas singgasana hitam, duduk seorang pemuda yang terlihat seperti berada di alam sejuk. Tatapannya tenang saat dia melihat ke bawah ke arah pertempuran di kaki gunung. Dia berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu melarikan diri?" Dengan kemampuan Nutianyi dalam menyusun strategi, bagaimana dia bisa benar-benar memberi kesempatan kepada Legiun Barat Daya untuk maju? Dia hanya mengorbankan sekelompok orang barbar dengan sengaja untuk memberikan ilusi kepada Legiun Barat Daya bahwa makhluk abadi yang dapat terbang dan melampaui batas tidak akan terkalahkan. Baru pada saat itulah mereka akan dengan arogan menghadapi 100.000 elitnya. Musnahkan Legiun Barat Daya, perintah Nutianyi acuh tak acuh. 300.000 pasukan elit di belakangnya meraung dan menyerang. Tentara Barat Daya di kaki gunung sudah berjuang untuk menghadapi mereka, dan dengan tambahan 300.000 elit, hasilnya bisa dibayangkan. Legiun Barat Daya terpotong dan terbunuh oleh 3 aliran deras, dan banyak prajurit gugur karena kebencian. Dalam kepanikannya, Heng Tiandu buru-buru memerintahkan, mundur. Semuanya, mundur. Dong-dong. Gong tembaga berbunyi, dan lonceng emas berdentang saat mereka mundur. Prajurit yang tersisa dari Legiun Barat Daya segera berbalik dan melarikan diri. Namun, sebelum mereka dapat melarikan diri jauh, mereka diserang oleh binatang buas yang terbang di langit. Mereka yang telah meninggalkan perlengkapan perangnya, tidak mempunyai kekuatan untuk menahan serangan dari langit, dan korban mereka pun meningkat pesat. Dari 400.000 orang barbar elit, 100.000 lainnya dikirim untuk mengejar mereka. Wajah Heng Tiandu pucat pasi saat ia melarikan diri demi keselamatannya di bawah pengawalan para ahli angkatan darat. Ketika dia melarikan diri ke pinggiran Liangzhu,
hanya ada kurang dari 10.000 orang yang tertinggal. Sebagian besar dari 890.000 prajurit yang tersisa telah dimusnahkan, dan yang tersisa telah melarikan diri. Para komandan perbatasan selatan dan Legiun Tenggara mendengar berita itu dan datang. Mereka melihat prajurit Legiun Barat Daya yang kalah dengan kaget dan tak percaya. Seluruh pasukan lenyap begitu saja. Berita itu segera menyebar ke kota Liangzhou, menyebabkan kegemparan. Ketakutan besar menyebar dengan cepat. Semua keluarga di kota itu mengatur barang-barangnya dan bersiap untuk pindah ke utara. Di dalam kediaman Pangeran Liang. Apa yang baru saja kau katakan? Maksudmu, pasukan Barat Daya telah sepenuhnya musnah? Tanya Pangeran Liang dengan tidak percaya. Itu adalah angkatan darat dengan 1 juta prajurit. Bahkan jika 2 wilayah militer telah dimobilisasi, seharusnya ada sekitar 900.000 tentara, tetapi mereka semua musnah. Heng Tiandu berlutut di tanah dan menepis tuduhan itu, sambil berkata, laporkan kepada Pangeran Liang, teknik serangan gabungan Xia Qingchen memiliki kelemahan fatal. Itulah sebabnya kami menderita banyak korban. Seberkas ki yang tak tertandingi kuatnya melesat keluar dari kereta emas itu, seketika menusuk tulang belikat Heng Tiandu dan melemparkannya ke tanah. Kau pikir raja ini idiot? Aku seharusnya mendengarkan saran orang yang terhormat dan mengeksekusimu dengan memotong-motong tubuhmu. Pangeran Liang meraung dengan niat membunuh. Dia dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan. Benar-benar seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia. Sungguh mimpi yang sia-sia untuk mengandalkan sekelompok orang tidak berguna di sekitarnya untuk menyelamatkan dunia yang dingin ini. Dia telah mempercayakan ibu kota langit yang luas itu dengan tugas penting untuk menyerahkan Southwest Legion yang menang kepadanya. Pada akhirnya, dalam waktu kurang dari sehari, dia telah memusnahkan seluruh Southwest Legion. Mendengar teriakan marah Pangeran Liang, hati Heng Tiandu bergetar. Dia berkata, Liang Wang, ampuni aku. Liang Wang, tolong ampuni nyawaku. Selagi dia bicara, dia diam-diam menatap ke arah Raja Feng untuk meminta bantuan. Dia dan penguasa istana Feng sama-sama dari keluarga Yu. Kalau mereka tidak membantu sekarang, kapan lagi? Liang Wang, Tuan Istana Feng memohon dengan tegas, kamu tidak bisa menghukumnya dengan keras. Jika Pangeran Liang menghukum ibu kota surga abadi dengan keras, bagaimana orang-orang di dunia akan memandang Pangeran Liang? Kamu harus tahu bahwa kamu secara pribadi menunjuk Heng Tian sebagai komandan Legiun Barat Daya. Dengan kata lain, membunuh Heng Tiandu sama saja dengan Pangeran Liang yang menamparkan wajahnya sendiri. Niat membunuh Pangeran Liang tidak berkurang saat dia berbicara dengan muram, maksudmu raja ini tidak kompeten. Tentu saja tidak, kata penguasa istana Feng, seorang pejabat pengkhianat menipu Pangeran Liang. Bai Lilong, yang berada di aula yang sama dengannya, segera menyadari bahwa istana Feng Wang memiliki makna tersembunyi. Apa maksudmu? Liang Wang, Tuan Istana Feng Wang menjawab dengan dingin. Bai Lilonglah yang merekomendasikan ibu kota langit abadi. Dia menipu Anda, dan kejahatannya tidak dapat dimaafkan. Sedangkan Heng Tiandu, dia baru saja mengambil alih Korps Angkatan Darat Barat Daya dan tidak begitu paham dengan urusan militer. Kerugian yang ditimbulkannya dapat dipahami. Mendengar ini, mata Bai Lili terbelalak karena marah. Apakah ini lelucon? Seorang jenderal yang kalah seharusnya diperlakukan dengan bijaksana, tetapi dia, seorang yang direkomendasikan, tidak dapat dimaafkan. Namun, yang membuat Bai Lilong ngeri, kemarahan Pangeran Liang telah berkurang drastis setelah hening sejenak. Tatapannya menjadi semakin dingin. Prajurit, seret Komandan Bai Li pergi. Kegagalan Panglima tertinggi Bai Li untuk melawan musuh telah mengakibatkan pemusnahan total Korps Angkatan Darat Barat Daya. Kejahatanmu tidak dapat dimaafkan. Kepalamu harus diperlihatkan ke publik. Pangeran Liang menjawab dengan dingin. Apakah kamu gila? Bai Lilong tidak percaya. Dia jelas adalah komandan ibu kota langit abadi. Bai Lili tiba-tiba menyadari bahwa berita tentang Heng Tian yang memimpin Legiun Barat Daya belum diumumkan secara resmi. Hanya jajaran atas Angkatan Darat Barat Daya yang menerima perintah, dan sekarang, semuanya telah tewas. Siapa yang tahu bahwa Pangeran Liang telah menunjuk Heng Tiandu sebagai Komandan Angkatan Darat Barat Daya? Dunia hanya tahu bahwa itu perbuatan Bai Lilong. Demi melindungi reputasinya, Pangeran Liang sebenarnya ingin membunuhnya. Perlu diketahui bahwa belum lama ini, dia telah memberikan kontribusi yang besar. Namun sekarang, demi wajah Pangeran Liang, dia akan membunuhnya. Aku tidak bersalah. Bai Lili meronta dan berteriak.
Seret dia keluar, perintah Pangeran Liang dengan dingin. Ia berpikir dalam hatinya, demi negara raja ini, aku harus merepotkanmu. Kini hati rakyat telah berserakan, jika berita tentang tindakan konyol Pangeran Liang menyebar lagi, semua daerah akan menyatakan diri sebagai raja dan tidak lagi mematuhi perintahnya sebelum Nu Tianyi bisa menyerang. Tuan Istana Feng maju ke depan, menaklukkan Bai Lilong, dan menyeretnya keluar. Yang terakhir merasa takut dan marah. Dia teringat pada Xia Qingchen, karena kontribusinya yang luar biasa, dia yang telah memberikan kontribusi yang tak tertandingi, telah dibunuh oleh Pangeran Liang berkali-kali. Saat itu dia hanya seorang penonton. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari akan tiba gilirannya. Lucunya, belum lama ini, dia memuji keputusan bijaksana Pangeran Liang untuk mengangkat peri surgawi. Nah, itu tampaknya menjadi ironi yang paling besar. Penguasa bodoh. Kau penguasa tolol yang dipotong-potong. Bai Lilong sangat marah. Ia mengutuk, aku mengutukmu. Kau akan mati dengan mengerikan. Pangeran Liang mendengus dan menjentikkan jarinya. Aliran energi langsung memasuki hati Bai Lili. Bai Lilong berkedut beberapa kali, lalu berhenti bernapas. Hanya kutukannya yang tersisa, bergema ke sana kemari di aula. Ini keterlaluan. Pangeran Liang mendengus tidak senang, penggal mereka di depan umum. Ya, penguasa istana Feng Wang segera menyeretnya keluar. Pangeran Liang berdiri dan berkata, perintahkan perbatasan selatan, tenggara, dan Legiun Perlindungan Kota untuk bekerja sama melawan musuh. Akan tetapi, betapa terkejutnya Pangeran Liang ketika seorang utusan bergegas masuk, wajahnya pucat. Bab 1281, Buku Rahasia Dewa Barbar. Laporkan, 50.000 pasukan musuh telah muncul di utara kota Liangsu. Ekspresi utusan itu menunjukkan kepanikan. Alis Pangeran Liang sedikit terangkat. 50.000 pasukan musuh lagi. Seharusnya tentara Nu Tianyi, kan? Namun, bagaimana mereka sampai ke utara? Hanya 50.000 prajurit. Bagilah 5 wilayah militer untuk menghadapi musuh. Pangeran Liang melambaikan tangannya. Dia masih akan waspada terhadap 400.000 budak dewa penghancur, tapi apa yang bisa dilakukan oleh 50.000 orang saja? Oleh karena itu, mereka sekarang bertempur di dua medan pertempuran. Di satu sisi, 5 wilayah militer berhadapan dengan tentara berkekuatan 50.000 orang, dan di sisi lain, tentara berkekuatan 2,5 juta orang berhadapan dengan para elit Nu Tianyi. Setiap cangkir teh, sajikan laporan pertempuran terbaru. Suara Pangeran Liang menjadi sangat serius. Kelangsungan hidup kota Liangzu akan diputuskan hari ini. Suara terompet yang panjang dan berat serta suara genderang perang yang memekakkan telinga bergema di seluruh bumi. Itu adalah simbol tentara launan. Jantung Pangeran Liang tiba-tiba menegang. Begitu cepat. Laporkan, Nu Tianyi datang dari barat dengan 350.000 pasukan. Utusan itu segera melaporkan situasi terkini. Tubuh Pangeran Liang menegang. Seluruh pasukan barat daya telah kalah, tetapi musuh hanya menderita 50.000 korban. Harganya terlalu mahal. Laporkan, 50.000 pasukan tak dikenal lainnya meningkatkan kecepatan mereka. Utusan itu melanjutkan. Pangeran Liang tidak terlalu peduli dengan hal ini. Yang terpenting adalah 350.000 budak dewa penghancur. Ancaman terhadap utara bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Waktu secangkir teh telah berlalu. Utusan itu melaporkan lagi, 350.000 pasukan telah tiba 1.000 mil jauhnya. 3 pasukan besar, bergerak maju untuk menghadapi musuh. Pangeran Liang tidak dapat menahan diri untuk berdiri. Dia sangat gugup saat mengepalkan tinjunya. Prajurit, jangan mengecewakanku. Setelah menghabiskan secangkir teh, Pangeran Liang tahu bahwa kedua belah pihak telah mulai bertempur tanpa perlu seorang utusan untuk melapor. Kota Liangzu, ribuan mil jauhnya, berguncang. Dalam cangkir teh di depannya, air beriak, dan daun teh berguling ke atas dan ke bawah. Penguasa istana Feng dan yang lainnya bahkan lebih gugup. Hidup dan mati mereka bergantung pada pertempuran ini. Laporkan, pasukan kedua dan keempat Legiun Tenggara telah dimusnahkan. Pasukan keempat Legiun Perbatasan Selatan telah dimusnahkan. Hanya dalam waktu secangkir teh, 3 wilayah militer telah hancur. Berapa banyak korban musuh? Pangeran Liang bertanya sambil menggertakkan giginya. Pengorbanan 3 wilayah militer seharusnya dapat melukai sebagian musuh dengan parah, bukan? Kekalahan Legiun Barat Daya disebabkan oleh perkiraan mereka yang berlebihan terhadap makhluk abadi yang terbang dan kesalahan strategis.
Dalam pertempuran langsung, pihak lawan seharusnya menderita lebih banyak korban. Korban? Kurang dari 100, kata utusan itu ragu-ragu. Pengorbanan 300.000 pasukan demi korban musuh kurang dari 100. Bagaimana mungkin? Sekalipun ada 300.000 babi, mereka tidak akan mampu menghancurkan 100 musuh. Pangeran Liang sangat marah. Kala itu, saat Xia Qingchen baru saja menciptakan alam abadi terbang yang luar biasa, dia telah memusnahkan pasukan alam Zongyun dengan kekuatan yang sangat besar, dan dia hanya mampu melawan 1 orang melawan 100 orang. Namun sekarang, budak dewa penghancur Nutianyi bertarung melawan 3.000. Bagaimana itu mungkin? Sekalipun prajurit barbar dikenal karena besi dan tembaganya, mereka tidak dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Pangeran Liang, Nutianyi telah menggunakan buku rahasia Dewa Barbar. Setiap prajurit barbar akan meledak di tempat, menyebabkan kerusakan besar. Tentara kita telah menderita banyak korban. Berdebar, Pangeran Liang terduduk lemas, matanya sejenak kehilangan fokus. Dikatakan bahwa buku rahasia Dewa Barbar ditinggalkan oleh Dewa Barbar. Buku itu mencatat semua teknik yang ditinggalkan oleh Dewa Barbar. Namun, buku rahasia ini sangat dalam dan sulit dipahami. Tidak seorang pun dari keturunan Dewa Barbar pernah memahaminya. Mungkinkah Nutianyi telah memahaminya sepenuhnya? Ledakan. Seolah-olah untuk membuktikan perkataan utusan dewa, sebuah ledakan keras bergema di langit. Suaranya bahkan dapat terdengar di kota Liangsu. Pangeran Liang kembali sadar dan berkata dengan tegas, perintahkan 3 pasukan besar, jika kota hancur, orang-orang akan mati. Jika kota tetap ada, orang-orang akan tetap ada. Dengan kata lain, mereka harus melindunginya dengan nyawa mereka. Sangat disayangkan bahwa situasi pertempuran tidak dapat diubah oleh kemarahan pribadi. Dalam waktu 2 jam, berita buruk terus berdatangan. Legiun Tenggara dan Legiun Perbatasan Selatan mengalami peningkatan tajam dalam jumlah korban. Pada saat ini, hanya tersisa kurang dari 500.000 prajurit. Mereka mundur keluar kota Liangzhou dan bergabung dengan Legiun Perlindungan Kota. Hanya dalam waktu 4 jam, Angkatan Darat yang berkekuatan 2,5 juta orang telah berkurang menjadi 1,5 juta. Sisanya semuanya terkubur di medan perang. Korban dari pasukan elit Nutianyi hanya 10.000. Kebanyakan dari mereka terluka secara tidak sengaja akibat ledakan yang dilakukan orang-orang mereka sendiri. Laporkan, Komandan Legiun Tenggara telah meninggal. Sebuah berita buruk datang. Panglima Legiun Tenggara yang hanya memiliki 2 wilayah militer tersisa tewas di tempat oleh seorang prajurit barbar peledak yang dilemparkan oleh 3 burung buas saat ia sedang mundur. Laporkan, Panglima tertinggi pasukan penjaga kota telah mengirim surat, meminta Pangeran Liang untuk melarikan diri dari kota Liangsu. Laporkan, Komandan Legiun Perbatasan Selatan meminta mundur. Wajah Pangeran Liang sehitam air, dan suasana hatinya tidak pernah seburuk ini. Kota Liangzhou tidak dapat diselamatkan lagi. Sebenarnya, jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk mundur. Mengapa? Mengapa jadi seperti ini? Pangeran Liang meraung, tidak mau menerima kenyataan ini. Dia tidak ingin menjadi raja dari bangsa yang telah jatuh. Siapa yang bisa memberitahuku mengapa para prajurit yang dilatih oleh raja ini begitu tidak kompeten? Mengapa? Pangeran Liang membanting meja dan meraung. Tidak kentara pada masa damai, tapi dalam peperangan negara yang jatuh, kelemahan tentara perbatasan yang dingin terlihat jelas. Dari prajurit sampai komandan, tidak ada satupun yang bisa bertarung. Mereka semua tidak berguna, tentu saja karena ketidakmampuan mulah yang menyebabkan para prajurit menjadi tidak mampu. Sebuah suara yang dalam namun kuat menembus ruang dan tiba. Pangeran Liang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria parubaya kurus kering dengan wajah penuh bekas luka melayang di udara. Jun Qiye, apakah kamu di sini untuk menertawakanku? Ekspresi Pangeran Liang berubah dingin. Jun Qiye menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak punya cukup lelucon? Aku sudah cukup melihatnya. Terlalu banyak lelucon tentang kebodohan dan ketidakmampuan Pangeran Liang yang tidak dapat disebutkan. Dia tidak berminat untuk membacanya. Saya di sini hari ini hanya untuk menyampaikan perintah Xia Qingchen. Sebuah perintah. Apa haknya untuk memberiku perintah? Pangeran Liang tertawa marah. Jun Qiye bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengeluarkan token kayu perak dan melemparkannya ke aula. Token kayu itu berisi kekuatan bintang dan ditancapkan langsung ke tanah. Sederet kata besar yang diwarnai darah terpantul di mata orang-orang. Eksekusi ibu kota surga yang abadi. Melihat ini, suasana di ruang tamu menjadi membeku.
Wajah Heng Tiandu memerah, dan dia buru-buru berlutut dan memohon, subjek ini sangat setia kepada Pangeran Liang. Tolong jangan percaya pada pengkhianat ini, Xia Qingchen. Hatinya kacau dan wajahnya penuh kepanikan. Dia tahu bahwa Xia Qingchen datang untuk Bai Zhantian. Dia ingin menggunakan hidupnya untuk membalaskan dendam Bai Zhantian. Jika itu orang lain, mereka masih bisa menggunakan fakta bahwa mereka tidak punya bukti untuk membantah. Tapi apakah Xia Qingchen butuh bukti untuk membunuh seseorang? Apakah aku setidak berguna itu? Suara Pangeran Liang sedingin es. Jika dia harus membunuh siapapun yang Xia Qingchen ingin dia bunuh, dia akan dianggap apa? Selain itu, nada bicara Xia Qingchen seperti memerintah. Siapa dia? Pada akhirnya, dia hanyalah seorang markis, dan ini adalah dunia yang sejuk, dan dia adalah raja dunia yang sejuk. Dia benar-benar ingin memerintahnya. Kamu pikir kamu siapa? Suruh Xia Qingchen pergi. Pangeran Liang berteriak dingin. Gelombang suara menyapu, menghancurkan token kayu putih keperakan menjadi debu. Jun Qiye menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Xia Qingchen. Dia tampaknya mengetahui sesuatu, dan tatapannya pada Pangeran Liang dipenuhi rasa kasihan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, di luar kota Liangsu, Legiun Pelindung Kota dan 500.000 pasukan yang tersisa mundur ke kota dan menjaganya dengan ketat. Menghadapi tentara barbar yang berjumlah 340.000, mereka mundur selangkah demi selangkah. Pasukan barbar berlumuran darah. Tatapan mereka dingin dan tanpa emosi. Di pasukan barbar, seorang pemuda tampan duduk dengan tenang di atas tahta. Ada sebuah meja di depannya dengan sebotol anggur di atasnya. Dia memegang dagunya dengan satu tangan dan gulungan kulit domba kuno di tangan kanannya, membacanya dengan tenang. Dia membiarkan pasukan kedua belah pihak membuat keributan sementara dia tetap bersikap acuh tak acuh dan tidak terpengaruh oleh dunia luar. Bab 1282, Memulihkan Perbatasan Selatan. Yang mulia, mereka telah mundur ke kota Liangsu. Dengan keuntungan dari tembok kota, akan sulit untuk memusnahkan mereka dengan cepat. Pendeta Naga Lilin berdiri di samping Nutianyi dan sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia menentang Nutianyi yang memimpin pasukan sebanyak 400.000 orang untuk masuk jauh ke wilayah musuh. Karena terlalu beresiko. Namun, dia tidak menyangka bahwa 400.000 prajurit itu semuanya adalah budak dewa penghancur. Bukan hanya kekuatan fisiknya yang lebih kuat dari orang biasa, tetapi dia juga mahir dalam keterampilan rahasia dewa barbar tingkat tinggi. Yang paling menakutkan adalah bahwa Nutianyi telah menguasai ritual dewa barbar dari buku rahasia dewa barbar. Setelah diaktifkan, benda itu dapat membuat para ahli barbarian menghancurkan diri mereka sendiri di tempat, menghasilkan ledakan dahsyat yang terpancar hingga beberapa mil. Kekuatan penghancurnya mengguncang bumi. Itulah sebabnya mereka dapat maju langsung dan menghancurkan sepenuhnya tentara alam dingin. Namun, sekarang pihak lain telah mundur ke kota, akan sangat sulit untuk segera memusnahkan mereka. Tanpa mengangkat kepalanya, Nutianyi menatap buku rahasia dewa barbar dan berkata, kalau begitu, korbankan 100.000 orang dan hancurkan seluruh kota Liangsu. Mendesis. Pendeta Naga Lilin terkesiap. 100.000. Itulah darah, keringat, dan air mata yang telah diolah oleh Nutianyi selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia mengorbankan 100.000 sekaligus? Jalankan, kata Nutianyi acuh tak acuh. Ya, Pendeta Naga Lilin segera menundukkan kepalanya. Dia mengeluarkan bendera dan bersiap memberi perintah kepada Angkatan Darat. Namun, pada saat ini, seekor elang dengan kepala seputih salju menjerit dan terbang mendekat. Mendengar ini, ekspresi Pendeta Naga Lilin berubah sedikit. Dia mendongak dengan ekspresi serius, burung Nightwalker. Burung Nightwing sangat langka bahkan di wilayah launan. Ia sangat cerdas, dan pandai bersembunyi dan melarikan diri. Yang terpenting, ia memiliki kecepatan yang tidak kalah dengan kecepatan burung bulan tingkat menengah, dan merupakan burung pembawa pesan kelas atas. Ada kurang dari 10 burung Nightwalker dalam pasukan launan. Perannya adalah untuk menyampaikan pesan-pesan mendesak. Sejak invasi pasukan launan, burung Nightwalker tidak pernah digunakan sekalipun. Sekarang, ketika mereka hendak menduduki kota Liangsu dan meraih kemenangan telak, burung itu benar-benar digunakan. Bahkan Nutianyi pun terbangun dari bacaannya seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia mendongak dan mengangkat jarinya. Nightwalker mendarat di jari telunjuknya. Burung Nightwing mengangkat kepalanya dan menjerit,
sambil menyemburkan sebutir manik seukuran kacang hijau dari mulutnya. Manik-manik itu jatuh ke telapak tangan Nutianyi dan memproyeksikan gambar yang melayang. Malam itu gelap gulita. Di malam yang gelap, bola api menerangi daratan luas, menyebabkan tenda-tenda yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Tempat ini adalah pusat wilayah Lounan. Api itu berasal dari api suci di altar. Yang membuat raut wajah Nutianyi berubah ialah ketika api berkelap-kelip, tampak bayang-bayang pasukan yang besar melintas di tepi sungai. Mereka mengenakan baju zirah dan memegang artefak nirvana di tangan mereka saat mereka menatap ke arah pusat tepi seberang dengan niat membunuh. Suku di tengah tidak tahu apapun tentang mereka, yang bersembunyi dalam kegelapan. Namun, yang membuat pupil mata Nutianyi mengecil adalah remaja laki-laki yang duduk bersila di punggung pemimpin pasukan, seekor binatang iblis yang tinggi besar. Dia berpakaian putih, rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan matanya sedikit tertutup. Pedang merah darah misterius tergeletak di pangkuannya. Dalam kilatan api, pedang merah darah itu memantulkan kilau permata yang mengerikan. Xia Qingchen. Nutianyi tiba-tiba berdiri, dan anggur di depannya jatuh ke tanah, tumpah kemana-mana. Matanya penuh dengan keterkejutan. Kapan Xia Qingchen meninggalkan gunung? Kapan dia memimpin pasukannya masuk jauh ke selatan gedung dan tiba di pusat? Dalam pemandangan itu, Xia Qingchen perlahan membuka matanya. Dia tampaknya bisa melihat pemandangan di depannya dan melemparkan pandangan acuh tak acuh ke arah Nutianyi. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke altar. Adegan itu berhenti tiba-tiba. Namun, Nutianyi tidak bisa tenang lagi. Raja, bagaimana Xia Qingchen bisa sampai di pusat? Apa? Pendeta Naga Lilin tidak percaya. 1 juta prajurit yang kau tinggalkan menjaga pinggiran pusat. Apakah dia menemukan jalan pintas dan tiba di sana dengan tenang? Ekspresi Nutianyi berubah serius dan dia berkata dengan yakin, tidak. Dia tidak datang dengan tenang. Sebaliknya, bahkan tentara yang kuat itu tidak dapat menghentikannya. Apa? Kelopak mata pendeta Naga Lilin bergetar hebat. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Pasukan Xia Qingchen telah menempuh perjalanan 10.000 mil, namun ia masih mampu mengalahkan pasukan berkekuatan 1 juta orang di wilayah Launan. Terlebih lagi, kekuatan tentara Launan sangat kuat, jauh melampaui tentara Zongyun yang telah dimusnahkan Xia Qingchen. Memang mustahil bagi orang lain, tetapi Xia Qingchen pasti bisa. Nutianyi menutup grimoire Dewa Barbar dan mondar-mandir di depan takhta dengan alis bertaut. Kadang-kadang ia memandang ke arah kota Liangzhu yang berada dalam jangkauannya, dan kadang-kadang ia memandang ke arah wilayah Launan di belakangnya. Setelah mempertimbangkan untung ruginya sejenak, dia tampak cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, serahkan perintahku. Bunyikan bel dan tarik mundur pasukan. Apa, Yang Mulia? Kota Liangzhu ada di depan kita, kata pendeta naga api. Selama kota Liangzhu hancur, wilayah dingin itu tidak akan memiliki pemimpin. Ia percaya bahwa jika ia dapat menguasai seluruh wilayah dingin dalam waktu singkat, Nutianyi akan dapat mengambil langkah pertama dan menjadi penguasa 2 wilayah. Akhirnya, selama dia menggabungkan kekuatan 2 alam, dia dapat dengan mudah menduduki alam awan tengah. Jika mereka mundur sekarang, itu sama saja dengan menyia-nyiakan semua usaha mereka sebelumnya. Semua pengorbanan dan kerja kerasnya sia-sia. Tapi wilayah tengah juga tepat di depan Xia Qingchen. Nutianyi tidak mengizinkan adanya keberatan. Dia mungkin dapat menguasai kota Liangzhu, tetapi dia akan kehilangan pusat perbatasan selatan. Nutianyi menatap langit dan menghela napas panjang. Seperti yang diharapkan dari orang yang aku, Su Zi, lawan untuk menjadi penguasa 3 alam. Dalam pengejaranku terhadap dunia, aku tidak bisa menghindarimu. Terompet berbunyi, dan tentara yang berkekuatan 300.000 orang menyerah terhadap kota Liangzhu dan mundur. Kediaman Pangeran Liang. Di kediaman yang dilanda kepanikan, Pangeran Liang sedang mempertimbangkan apakah akan mundur atau tidak atas saran kuat dari penguasa istana dan yang lainnya. Begitu dia meninggalkan kota Liangzhu, dia akan menjadi kaisar pertama yang menghancurkan suatu negara. Namun, jika mereka tidak mundur, mereka akan hidup dan mati bersama kota Liangzhu. Laporkan, pasukan Launan telah mundur. Seorang utusan datang melapor dengan penuh semangat. Terus laporkan situasinya, kata Pangeran Liang tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, dia tersadar dan suaranya berubah drastis. Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Tuan Istana Feng, Tuan Istana Wen, dan Heng Tiandu semuanya meragukan telinga mereka.
Tentara Nutian. Itu tidak mungkin. Selama Nutianyi memberi perintah, dia akan mampu menguasai kota Liangzhou dan menjadi raja di wilayah sejuk. Mereka benar-benar mundur tanpa peringatan apapun. Raja Liang, Nutianyi telah memimpin pasukan untuk mundur. Utusan itu begitu bersemangat hingga dia tidak bisa berkata-kata. Wuh. Dari kereta emas itu, keluarlah aliran udara yang besar, dan terdengarlah suara terkejut, apakah kamu yakin ini bukan rencana Nutianyi? Pangeran Liang, pasukan Nutianyi telah mundur ke pegunungan awan abu-abu. Tidak ada penyergapan. Setelah memastikan bahwa musuh benar-benar telah mundur, Pangeran Liang menghela napas panjang lega. Langit telah memberkati alam yang sejuk ini. Setelah itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk memata-matai mereka lagi dan lagi. Setelah memastikan bahwa Nutian Yizhen telah mundur jauh, dia menghela napas lega. Namun, saat dia menghela napas lega, dia dipenuhi dengan keraguan. Mengapa Nutianyi menarik pasukannya? Tentu saja karena tekad Pangeran Liang untuk bertarung sampai mati, kata penguasa istana Feng sambil tersenyum. Dia tidak berani mengambil risiko dan hanya bisa mundur. Nutianyi adalah orang yang cerdas, tambah kepala istana Wen. Dia tidak ingin mati bersama Pangeran Liang, jadi dia melarikan diri. Rajaku bijaksana dan memiliki kekuatan surgawi, dan merupakan berkah bagi orang-orang di wilayah yang sejuk. Heng Tiandu berkata tepat pada waktunya. Meskipun Pangeran Liang merasa ada sesuatu yang tidak beres, ini adalah penjelasan yang paling masuk akal setelah banyak berpikir. Setidaknya Nutianyi memiliki kesadaran diri. Kalau tidak, dia harus menanggung akibatnya jika aku memaksanya. Pangeran Liang juga merasa bahwa Nutianyi takut padanya. Orang-orang di aula tentu saja memuji Pangeran Liang, mengatakan bahwa dia bijaksana. Laporkan, kabar baik dari perbatasan selatan. Sekelompok utusan telah tiba di kediaman Pangeran Liang. Bab 1283, 1000 bilah dan 10.000 keping. Kemenangan besar di kota surga selatan. Kita telah mengalahkan tentara barbar dan membunuh ratusan ribu dari mereka. Kemenangan besar di wilayah Maple. Pasukan kita akan memusnahkan musuh-musuh barbar dan merebut kembali wilayah Maple. Kemenangan besar di bekas wilayah Yang. Kami membunuh 200.000 orang dan berhasil mempertahankan bekas wilayah Yang. Kemenangan di kota Jiuli, kemenangan di wilayah Elang, kemenangan di perbatasan selatan, semua wilayah di perbatasan selatan telah menang. Para utusan itu begitu gembira hingga mereka menangis terseduh-seduh, dan masing-masing dari mereka mengulangi informasi terbaru yang mereka terima. Perbatasan selatan telah dibebaskan. Kabar baik yang tiba-tiba itu membuat Pangeran Liang dan penguasa istana Feng sangat bahagia. Bagaimana ini bisa terjadi? Kabar baik datang secara berurutan. Mereka diam-diam sepakat bahwa mereka telah kehilangan perbatasan selatan, tetapi sekarang mereka semua telah kembali. Prajuritku tidak mengecewakanku. Pangeran Liang tidak bisa menahan kegembiraannya. Untuk dapat merebut kembali seluruh perbatasan selatan dalam keadaan diduduki, seberapa sulitkah hal ini? Namun, saat kegembiraan itu memudar, Pangeran Liang perlahan-lahan menjadi tenang. Suaranya dipenuhi dengan keraguan yang mendalam. Mereka berasal dari Angkatan Darat yang mana? Legiun Barat Daya telah dimusnahkan sepenuhnya, dan perbatasan Tenggara dan Selatan telah ditarik dari perbatasan selatan. Di mana sisa prajurit Angkatan Darat akan berperang melawan musuh di perbatasan selatan. Terlebih lagi, ketiga legiun itu terpaksa mundur. Kemampuan apa yang dimiliki oleh prajurit yang kalah untuk merebut kembali perbatasan selatan? Utusan itu bingung, kami tidak tahu untuk saat ini, tetapi kami tahu bahwa mereka adalah pasukan yang bersahabat, dan mereka tidak akan melukai satupun penjaga kota. Itu bahkan lebih aneh lagi. Pangeran Liang merenung sejenak sebelum berkata dengan tegas, sampaikan perintahku. Suruh pemimpin pasukan yang telah merebut kembali perbatasan selatan datang menemuiku dalam waktu 3 hari. Raja ini akan memberimu hadiah sesuai dengan kontribusimu. Begitu dia selesai berbicara, seorang utusan lain bergegas mendekat. Laporkan, 50.000 pasukan musuh telah tiba di pinggiran utara. Mendengar ini, Pangeran Liang mengerutkan kening dan menatap penguasa istana dan yang lainnya. Dia mendapati bahwa mereka juga sangat bingung. Nutian Yidu memimpin pasukan utama untuk mundur. Mengapa 50.000 tentara masih menyerang? Apakah mereka tidak menerima perintah untuk mundur? Tepat pada waktunya, Lou Nan telah menyebabkan kehancuran besar di wilayahku yang tenang. Bukan ide yang buruk untuk meninggalkan 50.000 orang ini di sini untuk membayar sebagian hutang darah. Kata Pangeran Liang dengan marah.
Dia telah mengirim pasukan dari 5 wilayah militer untuk menghadapi serangan itu, dan sekarang, mereka harus segera bertempur. Ledakan. Serangkaian ledakan hebat segera terdengar di pinggiran utara. Pangeran Liang sedikit terkejut. Mengapa suara-suara prajurit barbar yang menghancurkan diri sendiri begitu terkonsentrasi? Laporkan, prajurit dari 5 wilayah militer telah dikalahkan. Apa? Pangeran Liang sangat terkejut. Bahkan pasukan elit Nutianyi tidak dapat memusnahkan musuh secepat itu, bukan? Cepat, kirimkan pasukan pelindung kota, kata Pangeran Liang dengan tergesa-gesa. Namun, tidak lama setelah pasukan perlindungan kota dimobilisasi, berita buruk datang lagi. Tidak bagus, Liang Wang. Pasukan perlindungan kota telah dikalahkan, lebih dari setengahnya telah menyerah. Pangeran Liang tidak dapat mempercayai telinganya. Apa kau bicara omong kosong? Pasukan perlindungan kota telah dikalahkan. Sudah berapa lama? Bahkan belum 1 jam, dan pasukan yang berkekuatan sejuta orang itu telah dikalahkan sepenuhnya. Kekuatan tempur tentara ini beberapa kali lebih kuat dari Nutianyi. Laporkan, musuh telah memasuki kota, dan para penjaga kota melakukan perlawanan yang kuat. Laporkan, para penjaga kota melarikan diri, Pangeran Liang, tolong segera bergerak. Mata Pangeran Liang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa hanya 50.000 tentara yang berhasil masuk ke kota Liangsu. Unit apa mereka? Pangeran Liang bertanya dengan kaget. Tentara macam apa yang mereka lawan? Pangeran Liang, itu tentara wilayah Zongyun. Wilayah Awan Tengah. Pangeran Liang dan yang lainnya terkejut. Tentara wilayah Zongyun telah melewati garis pertahanan tentara perbatasan utara dan langsung menuju kota Liangsu. Ledakan. Di luar kediaman, puluhan ribu tentara tiba-tiba mengepung kediaman tersebut. Pintu-pintu di keempat sisinya didobrak dengan keras, dan sekelompok prajurit yang ganas menyerbu masuk. Para penjaga yang melawan di sepanjang jalan semuanya dieksekusi, dan mereka yang berlutut dan menyerah dibiarkan hidup. Tentara dari keempat penjuru segera berkumpul di depan ruang tamu dan mengepungnya. Seorang prajurit berpenampilan tua dengan pedang panjang tersampir di pinggangnya melangkah ke ruang tamu. Saya adalah kepala daerah militer di wilayah ke-10 Zongyun. Dia memperkenalkan dirinya. Dia adalah jenderal daerah militer yang telah disegel Xia Qingchen. Atas perintah Xia Hou, aku di sini untuk membersihkan pihak kaisar dan membunuh para pejabat pengkhianat. Pangeran Liang akhirnya mengerti bahwa 50.000 pasukan ini sebenarnya adalah anak buah Xia Qingchen. Tidak heran kekuatan tempurnya begitu mengerikan. Di dunia ini, hanya pasukan Xia Qingchen yang seperti ini. Seharusnya aku tahu kalau itu dia. Ketika Pangeran Liang memikirkan bagaimana Jun Qiye mewariskan perintah kepada Xia Qingchen, api kemarahan membara di dalam hatinya. Tatapan sang jenderal menyapu seluruh area dan beralih ke ibu kota Hengtian. Tatapannya berubah dingin saat dia menunjuk 2 jari ke udara. Ibu kota Hengtian, kamu telah berbuat salah pada Bai Zantian, dan kamu pantas dieksekusi. Atas perintah Xia Hou, Pangeran Liang telah diperintahkan untuk mengeksekusi ibu kota dengan 1000 tebasan. Tidak boleh ada kesalahan. Mengapa aku harus melakukannya? Pangeran Liang tertawa marah. Xia Qingchen ingin dia membunuhnya, jadi dia akan membunuhnya. Lalu siapa dia? Seorang pelayan di bawah kaki Xia Qingchen. Jenderal itu sangat tegas. Dengan lambaian tangannya, ribuan pilar cahaya turun dari langit, menghancurkan kediaman Pangeran Liang hingga menjadi reruntuhan. Selain ruang tamu, seluruh tempat itu telah runtuh. Genteng kaca ruang tamu juga hancur. Ketika dia mendongak, dia melihat beberapa ahli melayang di langit. Mereka berkumpul menjadi pilar cahaya dan mengarahkannya ke Pangeran Liang. Sekalipun basis kultivasi Pangeran Liang tak tertandingi, dia tidak dapat menahan gempuran ribuan pilar cahaya. Bunuh ibu kota Hengtian. Jenderal tua itu memerintahkan dengan dingin. Para pengikut di belakangnya, para prajurit di dalam rumah besar, dan pasukan berkekuatan 50.000 orang di luar rumah besar semuanya berteriak satu demi satu. Bunuh ibu kota Hengtian! Bunuh ibu kota Hengtian! Bunuh ibu kota Hengtian! Hanya ada satu suara di dunia yang luas ini. Wajah Heng Tiandu seputih kertas. Dia berlutut di tanah dengan tergesa-gesa dan meminta perlindungan. Ekspresi Pangeran Liang sekelam air. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menancap ke dagingnya. Apakah Xia Qingchen memaksaku? Jenderal tua itu tidak berekspresi. Kamu salah paham. Xia Hou hanya memberi perintah kepadamu. Terserah kamu untuk melaksanakannya. Namun, terserah aku untuk membunuhmu. Jika Pangeran Liang bersikeras tidak mengeksekusi Heng Tiandu secara pribadi,
maka dia dan Heng Tiandu akan dikubur bersama. Kalian, Pangeran Liang meraung dengan suara rendah, tetapi dia tidak mengucapkan kata berani. Tidak diragukan lagi mereka berani membunuhnya, Pangeran Liang. Saat dia mendengarkan suara gemuruh pembunuhan yang menggetarkan bumi dan melihat serangan gabungan yang ditujukan padanya, niat membunuh Pangeran Liang meningkat hingga ekstrim. Dia hampir berteriak, "Orang-orang! Eksekusi Heng Tian dengan 1000 tebasan." Tidaklah disayangkan jika membunuh sampah tidak berguna seperti Heng Tiandu. Akan tetapi, jika dia dibunuh oleh Xia Qingchen sambil dipegangi lehernya, itu juga sama saja dengan memotong-motong tubuhnya. Martabatnya, harga dirinya, kebijaksanaannya, semuanya telah terpotong oleh pisau itu. Liang Wang, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau akan menamparkan wajahmu sendiri. Heng Tian cemas dan berteriak. Mata Pangeran Liang berkedip dengan ganas saat dia menjawab dengan dingin, aku akan menambahkan satu lagi, potong menjadi 1000 bagian. Dia tidak boleh dibiarkan mati tanpa 1000 luka. Ya, para penjaga di ruangan itu segera menyeret Heng Tiandu pergi. Dengan cepat sekali, jeritan yang sangat melengking terdengar dari luar aula. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa bersembunyi di belakang Pangeran Liang pun tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia seharusnya tidak pernah menyebabkan kematian Bai Zhantian. Kalau tidak, Xia Qingchen mungkin tidak akan keluar dari gunung. Jenderal tua itu memejamkan mata dan tidak bergerak. Dia menunggu dalam diam hingga Heng Tian diiris-iris dan mati. Baru kemudian dia perlahan membuka matanya. Apakah itu cukup? Mata Pangeran Liang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Jenderal tua itu berbalik tanpa ekspresi dan pergi bersama anak buahnya. Namun, sebelum dia meninggalkan aula, dia berkata dengan ringan, selain itu, perbatasan selatan yang telah direbut kembali oleh Xia Hou akan menjadi wilayah kekuasaannya mulai sekarang. Dentang, Pangeran Liang tiba-tiba berdiri dan sangat marah, dia berani. Jenderal tua itu tidak menoleh ke belakang dan pergi tanpa tergesa-gesa. Bahkan jika kamu tidak yakin, lebih baik kamu menahannya. Jika kamu membuat Xia Hou marah, jangan pernah berpikir untuk memiliki pijakan di wilayah yang sejuk ini. Hanya berdasarkan pada kinerja tentara perbatasan yang tidak kompeten, bisakah mereka mengambil kembali perbatasan selatan dari tangan Xia Qingchen? Jika Pangeran Liang bisa menelan ini, dia harus melakukannya. Jika tidak bisa, dia tetap harus menelannya. Bab 1284, Penjaga Makam. Kalian, Pangeran Liang menjadi marah. Sejak zaman dahulu, siapa yang berani secara terbuka merebut wilayah di depan Pangeran Liang dan berbicara begitu kasar? Jenderal di hadapannya hanyalah bawahan Xia Qingchen, namun dia berani meremehkannya. Apa gunanya pasukan perlindungan kota? Kenapa mereka tidak menggunakan makhluk abadi terbang yang transenden? Pangeran Liang meraung marah. Keduanya adalah dewa terbang yang transenden, jadi bagaimana mungkin bangsanya sendiri bisa dikalahkan sementara pihak lain memiliki inisiatif? Peri-peri transenden mereka lebih terampil, kata salah satu utusan dengan rasa bersalah. Mereka juga ahli dalam serangan misterius dari darat ke udara. Orang-orang kita ditembak jatuh begitu mereka berada di langit. Mereka lebih kuat daripada burung-burung milik tentara barbar. Akibatnya, selalu saja pasukan musuh yang membombardir mereka di langit. Mereka bahkan tidak punya hak untuk terbang ke udara. Menjijikkan. Dia tidak menyerahkannya ke alam dingin, tetapi ingin menyerahkannya ke alam awan tengah negara musuh. Pengkhianat ini, Pangeran Liang sangat marah. Para utusan yang hadir merasakan hal itu tidak masuk akal. Xia Qingchen telah menunjukkan teknik yang mengejutkan, tetapi kamu merasa bahwa kelebihanmu telah mengejutkan gurumu dan kamu harus membunuhnya. Jika dia menunjukkan dua teknik, bukankah kamu akan menjadi sangat cemas? Sekarang, dia malah menyalahkan Xia Qingchen karena menyembunyikan sesuatu. Sungguh menggelikan. Sampaikan perintahku. Kumpulkan pasukan dan rebut kembali perbatasan selatan. Teriak Pangeran Liang. Bagaimana dia bisa mentolerir perbatasan selatan jatuh ke tangan orang luar? Tenanglah, Liang Wang. Penguasa istana Feng dan yang lainnya menasihati. Xia Qingchen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kekuatan tempur bawahannya bahkan lebih mengerikan daripada tentara barbar. Saat itu, ketiga legiun tidak dapat menghentikan tentara barbar dan kehilangan perbatasan selatan mereka. Namun, pasukan Xia Qingchen berhasil merebut kembali perbatasan selatan dari tangan bangsa barbar. Kekuatan tempur mereka sangat luar biasa dan sulit untuk diukur. Saat ini, mereka hanya memiliki pasukan sebanyak 1 juta, namun mereka masih ingin melawan Xia Qingchen. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Apakah kamu ingin pangeran ini hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika perbatasan selatan jatuh ke tangan Xia Qingchen? Pangeran ini tidak mau menerima ini. Pangeran Liang meraung. Orang-orang di aula terdiam. Memangnya kenapa kalau mereka tidak mau? Tepat seperti yang pernah dikatakan oleh Jenderal Xia Qingchen, kau harus menelan amarah ini semampumu, dan kau harus menelannya sekalipun kau tidak mampu. Dalam keheningan, sebuah suara dingin mendesah tanpa peringatan apapun. Pangeran Liang saat ini begitu marah pada seorang manusia biasa. Sungguh mengecewakan. Hah! Mata Pangeran Liang tiba-tiba berubah tajam saat dia menatap sudut tertentu di aula. Di depan pilar naga, seorang Taois muda berjubah Taois 8 trigram dan bermahkota bulu sedang bersandar malas. Usianya sekitar 30 tahun, wajahnya feminin, dan seluruh tubuhnya memancarkan jejak Yin Qi. Tampaknya datangnya dari tempat yang gelap sepanjang tahun. Siapa di sana? Pangeran Liang bertanya dengan tenang, secara mengejutkan tidak menjadi marah. Dia bisa merasakan aura berbahaya dari pemuda itu. Bagaimana menurutmu? Pemuda itu mengangkat ujung jubahnya, memperlihatkan cermin bagua berwarna ungu kemasan. Mata Pangeran Liang menyipit saat melihat benda ini. Ia berinisiatif untuk membungkuk memberi hormat. Penjaga makam telah tiba, raja ini minta maaf karena tidak menyambutmu. Taois muda itu tersenyum jahat dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Namaku Chen Guang, dan aku memiliki hubungan baik dengan keluarga kerajaan di wilayah dingin. Pangeran Liang menghela napas lega mendengar ini. Yang dimaksud dengan penjaga makam ialah penjaga makam kaisar di dunia manusia. Makam kaisar manusia dibangun oleh mereka. Asal-usulnya sangat misterius, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Mereka hanya tahu bahwa begitu mereka muncul, mereka akan mengejutkan tiga alam dengan kekuatan bela diri mereka yang luar biasa. Sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang berani melawan. Konon, leluhur alam sejuk, di Zijian, telah dibunuh oleh penjaga makam karena ia melakukan perlawanan. Pada saat itu, kultivasi pedang kaisar telah mencapai alam matahari. Mendengar penjaga makam di depannya memiliki hubungan baik dengan keluarga kerajaan, dia tentu saja merasa lega. Yang mulia Daslight, apakah Anda datang untuk mengambil tambang kristal tinta kedua? Tanya Pangeran Liang. Tambang kristal Yimo yang ditambang habis-habisan oleh wilayah Zongyun dan Liang selama bertahun-tahun ternyata diserahkan kepada penjaga makam. Setiap 10 tahun, mereka akan mengirim seorang penjaga makam untuk mengambilnya. Jika mereka gagal mencapai tujuan, mereka akan dihukum. Setidaknya, raja suatu wilayah akan digantikan oleh menteri lain yang cakap dalam keluarga kerajaan. Paling buruknya, mereka bisa menghancurkan keluarga kerajaan dan mendirikan keluarga kerajaan baru. Di wilayah Liang dan wilayah Zongyun, pernah terjadi insiden di mana Pangeran Liang dipaksa berubah. Inilah sebabnya mengapa kedua negara bersedia berperang untuk merebut tambang kristal tinta kedua. Itu karena hal itu ada hubungannya dengan tahta yang mereka duduki. Akan tetapi, periode 10 tahun belum tiba, dan Tuan Chen Guang sudah datang untuk mengambil tambang kristal tinta kedua. Tidak, aku datang untuk memberitahumu sesuatu, kata Chen Guang acuh tak acuh. Meskipun nadanya tenang, ekspresinya jauh lebih serius. Mendengar ini, Pangeran Liang tampaknya menyadari sesuatu dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelisah. Tuan, maksudmu? Kali terakhir penjaga makam tidak muncul sesuai perjanjian 10 tahun adalah 20 tahun yang lalu. Dan saat itu, mereka datang untuk memberitahukan dibukanya gerbang neraka. Seperti yang sudah kau duga, gerbang neraka akan segera terbuka. Chen Guang berdiri tegak dan berkata dengan serius, makam kaisar manusia, makam semua kaisar di masa lalu telah retak, dan energi spiritual di sana juga berubah secara dramatis. Orang tua itu, kehendak surga, pernah melakukan ramalan. Ramalan itu menunjukkan bahwa tiga alam sangat tidak menyenangkan. Pangeran Liang menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gejolak hebat di hatinya. Suaranya menjadi lebih serak, ramalan 20 tahun yang lalu itu mengerikan, kan? Seekor gajah yang menakutkan sudah cukup untuk membunuh lebih dari separuh ahli di alam dingin, sangat merusak vitalitas mereka. Bukankah malapetaka besar yang muncul hari ini akan memusnahkan dunia keren? Chen Guang menganggukkan kepalanya, benar sekali. Ramalan hati surga orang tua itu tidak pernah salah. Pembukaan gerbang neraka kali ini akan 2 kali lebih berbahaya daripada yang terakhir kali. Jika aku tidak dapat menghentikan gerbang neraka agar tidak terbuka tepat waktu, aku akan dimusnahkan dari tingkat ketiga. Dia, Pangeran Liang merasa sedikit tercekik.
Ia telah melupakan kekalahan di perbatasan selatan. Jika ketiga wilayah itu dihancurkan, apa gunanya perbatasan selatan? Yang mulia, mohon bimbing hamba. Pinta Pangeran Liang. Berpisahlah, kata cahaya debu yang terhormat. Pertama, kirim para ahli terkenal dari tiga alam ke perbatasan barat alam dingin untuk menyegel kembali gerbang neraka di sana. Kedua, kirim para jenius dari tiga alam ke makam kaisar di dunia manusia untuk melanjutkan studi mereka dan mempelajari seni rahasia kaisar. Bagus jika yang kuat bisa disegel. Jika mereka tidak bisa disegel, pemberian kaisar mungkin dapat mengintimidasi para iblis dan memaksa mereka kembali ke neraka. Kaisar-kaisar kuno merujuk pada kaisar-kaisar kuno dari 1000 tahun yang lalu. Kultivasi mereka berkisar dari alam bulan besar hingga alam matahari. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan mereka, dia bisa menggunakan teknik rahasia hebatnya untuk memaksa makhluk-makhluk jahat itu mundur. Dan kaisar-kaisar kuno hanya akan mewariskan keterampilan mereka kepada para jenius muda. Misalnya, Gu Qianhen, seniman bela diri tertinggi, tidak mau membagikan keahliannya. Oleh karena itu, Chen Guang memilih para jenius di tiga alam untuk melanjutkan studi mereka. Kami akan melakukan apa yang kau katakan, cahaya debu yang terhormat. Pangeran Liang sangat khawatir. Gerbang neraka terletak di wilayah Liang. Jika mereka tidak dapat mempertahankannya, wilayah Liang akan menjadi yang pertama dihancurkan. Karena itu dia lebih cemas daripada orang lain. Juga, pertempuran antara wilayah dingin dan wilayah launan, segera hentikan. Musuh terbesar adalah Sekte Dunia Bawah. Hentikan semua pertikaian internal, kata Chen Guang tegas. Pangeran Liang agak enggan, tetapi penjaga makam sudah memberi perintah. Apalagi yang bisa dia lakukan? Tapi jangan khawatir. Nada bicara penjaga makam tiba-tiba menjadi lebih lembut, dan dia tersenyum. Aku datang kali ini bukan hanya untuk memberitahu Sekte Dunia Bawah tentang masalah ini, tetapi juga untuk menerima permintaan dari keluarga kerajaanmu. Bab 1285, Padamnya Api Suci. Sebelum perang, Pangeran Liang telah menulis surat ke makam Kaisar Manusia, meminta para monster tua dari keluarga kerajaan untuk kembali dan menjaga tempat itu. Namun, mungkin karena terbukanya gerbang neraka, mereka tidak pernah kembali. Mereka tidak menyangka, meski tidak kembali, mereka akan meminta pertolongan kepada penjaga makam. Aku akan membantumu mendapatkan kembali perbatasan selatan. Kata penjaga makam itu dengan acuh tak acuh, seolah-olah hal itu semudah meniup debu baginya. Hati Pangeran Liang dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi dia tetap mengingatkan, Yang Mulia, bahwa Xia Qingchen jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Harap berhati-hati. Di hadapanku, sang penjaga makam, tidak ada seorang pun yang mudah dihadapi. Jika ada, aku akan membunuh mereka. Sikap acuh tak acuh Chen Guang menunjukkan dominasi dan kepercayaan diri yang tak terbatas. Namun, penjaga makam memiliki kemampuan ini. Sejak zaman dahulu, dia bahkan bisa membunuh ahli alam matahari seperti di Zijian, apalagi Xia Qingchen. Di perbatasan selatan yang jauh, di anak tangga kuno altar pengorbanan, Xia Qingchen memegang pedang Dayan yang berlumuran darah saat dia menaiki anak tangga demi anak tangga. Di belakangnya ada tentara yang berjumlah puluhan ribu. Di altar, para barbar itu mundur. Di depan ada pendeta surga dan sekelompok barbar jangkung. Mereka mengepung sekelompok orang yang tampak seperti dua orang. Mereka adalah anggota klan Nutianyi, keturunan Dewa Berserker. Xia Qingchen telah menyeberangi sungai besar dan melancarkan serangan mendadak, mengejutkan mereka. Sekalipun orang-orang barbar itu berani dan berusaha sekuat tenaga melawan, mereka tidak dapat menahan kekejaman Xia Qingchen. Siapapun yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Setelah separuh pusat kota musnah, kaum barbar ketakutan. Hanya kaum barbar inti yang tersisa, berjuang dan mundur, hingga mereka mencapai tanah suci di pusat kota, altar. Xia Qingchen, kamu telah membunuh banyak orang dari launan dan kamu telah berdosa. Apakah kamu masih tidak akan bertobat? Seluruh tubuh pendeta Tian Huang berlumuran darah. Dia menatap Xia Qingchen, yang sedang berjalan menaiki tangga, dengan ketakutan di matanya. Dalam pertempuran di pusat, jumlah orang barbar yang dibantai Xia Qingchen tidak terhitung banyaknya. Dia telah menemui sedikitnya 10.000 suku dalam perjalanannya ke selatan, dan nasib suku-suku tersebut dapat dibayangkan. Setelah pertempuran ini, Xia Qingchen akan mampu membunuh sedikitnya 10 juta orang barbar di perbatasan selatan. Benar-benar bisa dikatakan bahwa dia mati rasa terhadap pembunuhan orang. Xia Qingchen mengibaskan darah dari pedang Dayan miliknya,
ekspresinya sedingin Dewa Brahma. Perang selalu diiringi dengan pembantaian. Lagi pula, kalianlah yang memulai perang. Siapa yang memulai perang, harus menanggung segala akibatnya. Lalu, apakah kau akan membunuh keturunan Dewa Barbar juga? Pendeta Tian Huang mengepalkan tinjunya, merasa seperti dia telah mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak dia tanyakan. Xia Qingchen sudah membunuh orang untuk mencapai altar pengorbanan. Apakah dia masih akan bersikap lembut hati? Tidak, katanya. Namun, jawaban itu mengejutkan pendeta surga yang sunyi itu. Melihat Nutianyi telah melepaskan 40.000 penjaga kota dari bekas wilayah yang, aku bisa membiarkan orang-orangnya pergi. Byzantian telah mengorbankan nyawanya demi nyawa 40.000 penjaga kota, dan Nutianyi tidak mengingkari janjinya. Namun, jika mereka ingin hidup, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Pedang panjang Xia Qingchen diarahkan ke pendeta surga terpencil itu. Pendeta itu tersenyum pahit. Ia tahu bahwa garis keturunan Dewa Barbar tidak akan dilepaskan begitu saja. Dia juga tahu bahwa Xia Qingchen sedang melakukan hal yang sama seperti Nutianyi saat itu. Baiklah, kata pendeta surga terpencil itu dengan tegas. Karena dia memang akan mati juga, apa salahnya dia mati sendirian demi kelangsungan hidup keturunan Dewa Barbar. Xia Qingchen, Nutianyi tidak akan menghentikan langkahnya sebagai penguasa tiga alam. Pendeta Tian Huang menertawakan langit sebelum menamparkan persepsi spiritual surgawinya sendiri dan bunuh diri. Baru pada saat itulah Xia Qingchen perlahan menyingkirkan pedang dayannya dan berkata dengan tenang, penguasa tiga alam. Sungguh mimpi yang sederhana. Dia melangkah maju dan datang ke tengah altar. Ia menunduk dan melihat nyala api dari bunga teratai 5 warna menyala dengan tenang di altar. Dia mengeluarkan cangkang bintang surgawi dan memeriksa 2 butir tanah suci yang tersisa di dalamnya. Apa yang sedang kau lakukan? Teriak seorang keturunan Dewa Barbar yang sudah tua dan bungkuk. Sudah waktunya. Xia Qingchen sangat acuh tak acuh. Sudah waktunya untuk memadamkan api suci di wilayah launan. Jangan berani-beraninya. Aku akan membunuhmu. Api suci Lounan merupakan kepercayaan spiritual kaum barbar. Jika ada, Lounan akan ada. Jika mati, Lounan akan mati. Jika Xia Qingchen menghancurkan api suci Launan, itu berarti kerajaan Launan telah jatuh, dan kota Liangzhu akan diduduki. Alam dingin juga akan hancur. Kengci, beberapa anak panah melesat dan mengubah kedua keturunan Dewa Barbar itu menjadi landak. Tentara di belakangnya mendekat selangkah demi selangkah, dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Keturunan Dewa Barbar yang tersisa mengepalkan tangan mereka karena marah, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat takut sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Itu karena angkatan darat yang dipimpin Xia Qingchen hanya mengetahui satu kalimat ini. Setiap kali dia selesai berbicara, kepala-kepala akan menggelinding dan darah akan mengalir seperti lautan. Orang-orang barbar itu sudah mengembangkan rasa takut naluriah terhadap kata-kata ini. Mereka tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar kata-kata ini. Xia Qingchen diam-diam menuangkan cangkang bintang surgawi. Di bawah desakan keturunan Dewa Barbar dan orang-orang barbar di sekitarnya, sebutir tanah suci jatuh, menekan bunga teratai 5 warna. Puci, tanah suci terbentuk dari darah suci yang tak terhitung jumlahnya dan sangat berat. Bagaimanapun juga, api suci Lounan hanyalah percikan yang ditinggalkan oleh Dewa Barbarian. Setelah ribuan tahun, keilahiannya telah lama memudar. Hal-hal biasa tidak dapat dihancurkan, tetapi tanah suci merupakan pengecualian. Sebutir tanah suci ditekan ke bawah, dan langsung menghancurkan bunga teratai 5 warna yang besar itu menjadi berkeping-keping. Api pun meredup, hanya menyisakan bunga teratai 5 warna seukuran kuku jari. Ini pasti benih api yang ditinggalkan oleh Dewa Barbarian. Itu adalah inti dari api suci. Xia Qingchen menuangkan cangkang bintang surgawi sekali lagi, bersumpah untuk memadamkan jejak terakhir api suci. Namun, pada saat ini, ada sesuatu yang menggeliat dalam pelukannya. Xia Qingchen tampak berpikir sejenak, lalu berhenti. Dia mengeluarkan tungku pilnya dan menyalakan api kecil di dalamnya. Yang terakhir menjerit melengking dan memasuki altar. Ia memeluk benih api itu dengan terkejut dan membuka mulut kecilnya dengan berlebihan. Ia menelan benih api itu sekaligus dan kemudian dengan cepat berlari kembali. Tidak, api suci kami. Saat sisa-sisa api suci menghilang dari pandangan mereka, keturunan Dewa Barbarian menjerit putus asa. Dengan lenyapnya api suci, api kabur yang pernah menerangi seluruh pusat pun dengan cepat menghilang, menyebabkan pusat itu menjadi gelap gulita. Setelah dibaptis melalui perang,
mereka berlutut dalam kesedihan dan bersujud ke arah altar ketika api suci, yang seperti iman mereka, padam. Keyakinannya telah hancur, jadi kemana Lo Nan akan pergi? Pada saat ini, di altar pengorbanan, Xia Qingchen berjalan mendekat sambil memegang tungku di tangannya. Dia berdiri di tepi altar pengorbanan dan melihat ke bawah ke area tengah. Di dalam tungku, cahaya 5 warna yang dipancarkan oleh api kecil memproyeksikan bagian belakang Xia Qingchen ke segala arah, menyelimuti daratan luas. Mulai hari ini, Lo Nan akan dihapus dari daftar. Ucapnya dengan nada bermartabat dan acuh tak acuh. Api suci telah padam, dan tidak ada lagi Lo Nan di dunia. Mulai sekarang, orang-orang di seluruh wilayah berada di bawah yurisdiksiku. Aku akan mengajarimu tata krama dan mendidik orang-orang. Jika ada yang melawan, bunuh tanpa ampun. Xia Qingchen mengumumkan. Suaranya bergema ke segala arah, memekakkan telinga bahkan bagi yang tuli. Responsnya adalah ratapan rakyat. Launan telah hancur, dan mereka sudah menjadi penduduk negeri yang hancur itu. Setelah hari ini, mereka akan hidup di bawah kekuasaan Xia Qingchen. Ledakan. Di tepi sungai. Gerombolan besar binatang iblis tiba di tepi sungai. Berdiri di depan tahta adalah Nu Tianyi. Dia melihat ke tengah kegelapan dan altar yang tidak lagi menyala, dan melangkah mundur dengan linglung. Api suci, hancur.